الجنة واغفر لنا ما يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti sama ya, paham nama bicara gini. Mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya ia roko ilalanna agama tak Bapak sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia kemanjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan yang pengalatan lolongan untuk keluarga aku dan diri-diri aku. Aku tahu para kawan dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa tapi ya kodena makanya ni ana lino na nolong. Makanya itu sampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pakasiwengi, sininda jama-jamange, o kumana minyak tak gantung. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Mari na sebab belum mencicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya najama tahu belum tentu. Makanya ia tuh niat apa? Kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah, dijajin kata masuk saja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudhu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komoni emang.
kan begitu. Namun ini Pak Dakwai Pak Makoto, ya kong kapacara maju kenapa lo minalalu. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Jadi demi perbedaan. Itu hanya pada niat, dan niat itu tugas nanti, tanya tugas nanti. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadioro ini ugi angka lego-lego nak buat. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipangujumi memang ni aleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yu koro kenro komelolo. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pemang. Parewa ya. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Balatuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan yo kan. Salama ko to. Tapi ya ko ta pangalay na tama pe mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalatu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga, cuma kadang dia memang Pak Guru yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan? Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu adwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 4 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito nang kemana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu Terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu Terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang ikut Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Tahu tu ibalu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkan itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena baca mu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagan ng na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki oh kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf, karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadang-kala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarawa isa na iya tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu tasawuf dia nak murah ko malasay.
Kalau hikmah magurat, bahkan mati ke setan asa ngalena tau. Sampai-sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah, bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah kemalasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada kita. Nah nigi umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitap dosa na nasusuko Allah Ta'ala. Jadi mariumi kumalase, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangi. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa masih lagi. Ramagam na jipo yang tuli na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya kita sesusiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, dapat di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nak sebab tu minta umatin atau makmurah, tapi tu minum medicine. Enggak, kalau fikir gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan yang pakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya rasai bila sapa calang tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya aku ya rasai bila sapa tambah tepak. Kaya talengga sa barang ko mulai ni. Kali kayo diyan. Ya ko ya lasay wila sa pasuso dosa. Aja tapasa wila sa kupon na rekodin ang paci dosa. Ambil jalan tengah. Itu. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan ko katanong deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu, si wawa kilala WC. Makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh. Bulu ko kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal hilamar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Itu napasan malaikat Jibril, sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya, karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk, namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalatan langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya, tak apalah nih. Mempuncuk itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali.
Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana sana minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw na tolak dali pada plus. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan baju juna pakai HP na biasa nalulukan aku. Kacamata, baju yuna. Itu terutama makun raya, daster na. O kacangkiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka dah bisa saku baji, alulukan dijolok. Ya mana tu melulukan. Maka dia urut tak, Hasyim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu ya pada di mapatarala ko kosong pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya kok sosining ni atau itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batin na matopak pada hari Kamis, de nakasia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pang katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu pun apa matopak. Supaya yero kan uke lagay ko atakalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah yana tu ampai nabi ta natangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca kena saat masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din malu cica. Yan itu sampai makna Nabi tah di sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak minabam mati, maka dia mendapat 200 hasanat.
Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kubunuh cicak, wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana umisibian, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tuh ngotot tadi lo, karena ada ilmunya. Malay capmi natarok kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat, cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat, karena cara mengeluarkan umisidian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makuye, makoda makan alabando cami mutaru kiawan atau jangi. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Gurunta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak gurita yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Gurunta dia sudah khatam, Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam, kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopu ini, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian, ya rosidongan napa dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topa doangan nasabak onrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayaknya di Mekah ada tempat itu. Kalau kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampayang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotam sampai sunat. Meki mengaju ko ki rotam. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milono langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilono. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takenya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa na digana tamparan mo to melo dia kuguruta degani ko po neka rewa kaya guruta tampo tilalamitan yawan ang kagulong dan tidak pernah habis. Iya ya kota na imala na capuri
Asa wala mana pun, asa ngala mana nih, dalek untuk. Ang kasih milau maka kasih tak dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri boleh. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Allah Ta'ala itu pauli. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffala Zakaria." Jadi iya Maryam magicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na di makri tahu mana ji. Malo na makunray na piaray. Itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana ganai nakiboragi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca pula salimon na paling nama katani ko Cina denasu upi di kong kana tanah darah ya kunci motor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maria mas sampaja wajada indah hariskan tuh dia kadale narutu angka buah-buah pada dimakan aja nang kadurian nguko natanya waktu durian dan itu kata pertama nanya matani go Cina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza pudangi Maryam polikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung dapat turu po Allah Ta'ala kau kenran masampai ban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masa tanya ko Nabi makundra-kundray mo manang kagagaw kilala ni ka bawa ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka nama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki hasa maka huwa min indillah Anallahu yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejenna Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenna Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolakui milau doci di milau anak mi nadinang kanay terima magia nama kunra ya nay terima berarti tanya boleh nasabali iya unron nya makanya nasura na betul makanya asuko ko tunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke sini maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampayan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak po matangangi tato masampayan nilaw do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab matangangi masampayan Nabi Zakaria naturung malaikat po dari langi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada guru tekong kaaga mustahil o ko tamu milodong itu tembus makanya guru tak angka dui ukuyawan ang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati doa corona sama ini runtuh duit ayat itu salah niat itu
Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre na lamari mas sampanya lari kilo-kilo na kadira. Angkat toko kadira lari kita mau kamaran. Baru ke toko kamaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. Tiga dua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayaknya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngasawani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Ini dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong. Yang pertama, onra milodong kami namakannya minjaufan lain. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palungan abangi sibot kamae. Badal maktubah bi sholat yang maktub sudah sholat. Pardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjaufan lain. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung di cina atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya.
Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Awal itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ini tuh apa yang maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku meloki ama makurung kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri tema kada baca apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang angkeci di Pak Dogam Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana sapu jagat.
Biasanya sa pujagat, sini na isa nalino at di mo patama. Itu naman sa pujagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino, langit, patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin, betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis itu bahaya. Selalu luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak apa? Ya makanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Dicingagan na lino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takya janur rahmana mudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, dicingagan na lino macinay ilawi, ya ko sapeda ilawi sapeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di sini. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang dicingakan na lino macinay. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji dicingat toka pong ko solimundri. Aja tacalaka gara-gara ya bilawin. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakrapat ta sokwe. Iya mi to taw misang-isa na pa dong ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na to na mas. Tapi nasubot ito pa. Karena ya ko berhubungan badan nito nito nilaw, ya ko bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratika Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara ini. Mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya ya roko ilalanna agama tak Bapak sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja.
kaya zaman-zaman lino kaya zaman-zaman akhirat cuma punya ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia ke menjara cicilan motor maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi imah kada memagi-magi nang kadali halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu para orang kawan dipakai maka siwem maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino nang lolongan. Makanya itu sampai makanya minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininna pakasiwengi sininna jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya aja amat tahu belum tentu. Makanya itu niat apa kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin ketemu sampai sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama. Tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Wadi janji masa pada sunat di masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudhu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian, inarong pa makadaka, sininna agagai ijamai ukulino. Ia itu nanti jama-jama lino na rekodena komoni emono. Mereka begitu. Namun ini Pak Dawai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugas nanti. Tanya tugas nanti. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai itu matok tanyolo ini ogi. Angka lego-lego nak kibuat. Oh. Lego-lego itu. Lego-lego itu kan istilahnya tempat ironum riyading. Tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni alewin apa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro napa muita alimu joka. Palatu yukor ken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat tarewa pema. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan yo kan. Salama ko to. Tapi ya ko ta pangalay na tama pa mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalatu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kadang dia memang pagurong yang tahu sama seke. Kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu ini bagus sekali.
Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito ng kemana istilah biasa ng pagurong kaya sa Capu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebahasa ni Capu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Capu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Jadi Cicem Bino yang mikau Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Itu auto ibalu acia tarala, bola mi balu acia tarala, suruh memalkannya. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kama kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarawa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu pak tasawuf dia nak murah ko malasay. Kalau hikmah mabura, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah ko malasay. Nasaba prinsipnya kan hadis ada bita. Nanigi-nigi umatku na kanalasa sesusiwan ni sitap dosa na nasusupong Allah Ta'ala. Jadi mariyumi ko malasa, makanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo puigi ko ulang-ulangi malasa masaya lang. Ramagam na jipo yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Yang makanya nabita sesusiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, dapat di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah asaki. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syukur. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat tumita umatin atau makmurah. Tapi tomelumi medisi. Enggak, kalau pikir itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak lasa berdoa. Ipun ya aku ya lasai bila sa pacalan tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya ku ya lasa wila sa patamba tapak kay talinga sa barang ko mulay. Kali kay udiyan. Ya ku ya lasa wila sa pasuso dosa. Aja tapasawi lasa ko pun na rekode ng paci dosa. Ambil jalan tengah. Itu. Jadi itulah yang paling sederhana. Ayat tu tak ada deh alasan ko katanong deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di 2 tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu, si wawa kilala WC. Makanya kung katahu bumuko WC, jangan selamat.
Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini itu napasan malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebabnya akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadahil akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur, maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, wadamil aswadi, dan dari darah hitam, wadail akbari, dan dari penyakit besar. Tidak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadail akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko monri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja dia amalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar sana minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigau na tolak dale pada plusona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan makoi. Kacamata, baju juna. Itu terutama makun raya, dasar na. O kacang kiri nala ng kauna, dasar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku baji, alulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan? Maka dari urut tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mo pake muludo na pamululukan aja lalu mo pake masap adalle magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat tau. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat.
Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat to patawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, dia nak sia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pangkatu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya yero kan uke laga kuatak kalemu dan dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cupok kewan kan uke. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabi tanah tangi matopak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca kena saat kau masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi di sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak minam penamate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kubunuh cicak, wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata matampu na dena normal batena anak takedo kuat tata lihat. Pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Yana tu ampai tu ngotot tadi lo karena ada ilmunya. Malay caming nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye. Makodam makan alabando cami mutaru kiawan atau jangi. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bina. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayaknya di Mekah ada tempat itu kita berdoa itu mustajabah.
di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampayang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasama oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasama oki onro mihrab emangilodong. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewat na degana tamparan mo to melo dia ko guruta degani ko po neka rewat kaya guruta tam ko tilalamitan yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya ya kota minana yang malah na capuri asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali untuk angka sila milo maka si tak dalam dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah imak di tahu mana ji. Malo na makunray, na piaray. Ito, sana na piara na anak-anak dalam mo, istilahnya madani mo pinalay, umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sejadah na imannya 2 lapis. Ito, oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sejadah na imannya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kain do na Nabi Isa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca ko sa liwang na paling na makatani ko Cina denasu yo pwede kong kanata na darah ya lingkon ci motor yung gala juga itu. Makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya batu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani ko Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, pulikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagay langsung na paturo po ng Ta'ala. Kau kilran masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madin na matapa Nabi Zakaria, masak tanya ko Nabi, magkundra-kundray mo. Manang kagago kilala, ni ka bawa ko. Makanya
nanti Nabi Zakaria itu diam, maka damani Maryam, inna Allah agak sana annalaki asa, maka da huwa min indillah anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria, maka damani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa, Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria, maka dawi itana namun roka aku bolakui milau doci di milau anak mi nadinang kanai terima magia nama kunra ya nai terima barat kitanya boleh nasabali ia unron nya makanya nasura apa itu makanya asuko kutunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ, maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi launi Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matanganni tatto masampajan agan nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak matangangi tatto masampajan nilau do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh hilangi lawyuk korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku, tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada berhutang kong kaaga mustahil o kokorotam milodo itu tembus. Makanya guru tak angka dulu kuyawanang kemudian karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat hati gua corona sebab ini runtuh duit. Hanya itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Oh dia toko bandrena lama lima sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita ke kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Ya, mencari ini betul. Tiga dua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah Al-Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Muaz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya nggak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesuju masampanya ngasawani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia nak buru watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian
Saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong yang pertama onra milodo kami namakannya minjau falai. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan abangi sibak kamae badal maktub babi sholat yang maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam, tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalui begini kayak tidak pernah tidur. Itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung di cila atau tak, kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa, dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarak ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini batas, pas berdiri di situ baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang Allah pulang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Yang itu apa yang makan Nabi kita, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Ini tuh.
Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi, cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya kumelo ki amang makurong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai tema kada macam apa ogi. Mandar 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab, makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang angka di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi, doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Isang sapu jagat sini na isa nalino at di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin, betul? Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, dia kunis sang itu bahaya. Luar biasa itu, karena itu tembus. Kayak apa? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Dicingagan na lino ta cinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takiyan Rahman modalnya. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dicingakan na lino macina ilawi, ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Pancaji dicingat toka po ko solimunri. Aja ta calaka gara-gara ibilawin. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakarapata sa kue. Iya mito tau misang isa na pa dong ng kunisang kega aju, kega wara, kega aw. Yan na to namas. Tapi nasubot ito pa. Karena ya ko berhubungan badan nito nilaw, ya ko bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti semua ya, paham nama bicara gini. Mungkin saya gabung-gabung kalau ke sana. Sebenarnya ia roko ilalanna agama tak Bapak sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jamaah lino atau jamaah akhir. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jamaah lino, kira jamaah akhir cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi imah kada memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu perang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na nolong. Makanya itu sampai makanya minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pakai siwengi, sininda jama-jamange, o kumana minyak eta gatto. Angka tahu masih dekat pak dia nalulu ngapalang. Magi na sabab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat pak kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah, dijajin kata masuk saja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Kata ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayaknya pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komoni emang. Mereka begitu. Namun ini pada awal Pak Makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu.
Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat, dan niat itu tugas nanti, ternyata tugas nanti. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matok tanyolo ini ogi angka lego-lego nak kibuat. Oh. Lego-lego itu kalau Lego-Lego itu kan istilahnya tempat ironon deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni aleve apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yu koroken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat tarewa pema. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mugat tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka na. Salama ko to. Tapi ya kok tak pengalai napa tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang kok napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kadang dia memang Pak Guru yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah, itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito nang kemana istilah biasa ng pagurong kaya sa Capu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Capu Araba, yang Rabu terakhir setiap bulan biasanya Capu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang ikut Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu auto ibalu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkannya itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kau nak bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makara wa isa na ya tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah maburak bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dani itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah kau melasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan kita.
nanigi-nigi umatku na kanalasa sesusiwan ni sitap dosa na nasusukong Allah Ta'ala. Jadi mariumi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Ghazali itu ulama sufi tariko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo puigi ko ulang-ulangi malasa masilami. Ramagam na jipo yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tuh macam kayak apa? Di mana ngelilina? Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat tumita umatin atau makmurah, tapi tomelumi medisi. Enggak, kalau pikir gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya lasai bela sapacalan tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya aku ya lasai bela sapat tambah tepak, talenga sabar aku mulai ni. Kali ujian. Ya aku ya lasai bela sapat susu dosa. Aja tepasawi lasa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu si wawa kilala WC, makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh bulu ko kadirana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal rihil ahmar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini itu napasan malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk, namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Kita bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yang ngaculuk ko montri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif.
Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw na tolak dali pada puluh. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan aku. Kacamata, baju juna. Itu terutama matun raya, dasar na. O kaca kiri nala ng kauna, dasar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku aja, lulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan? Maka dari urut tak, Kyashi Masyari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu ya pada di mapatarala ko kosong pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosiningi atau atawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena ipan. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasab. Yaitu teko makiro batena matopa pada hari Kamis de nakasiasi itu tena mati. Jadi namo tu matopa kan uke pangkatu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopa supaya yero kan uke laga kuat kalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewana kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah yana tu ampai nabi kita natangi matong akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tu kata Pak jala kipas jalan masih tapi mapal apa pinadina. Dia pernah baca kena saat ikut masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cica. Yan itu sampai makna Nabi di sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak minabam penamate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia roh cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan.
Makanya kung kataungan tampu na din na normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Yan itu ampai to ngotot tadi ulo karena ada ilmunya. Malay capming nataro kuyawan na to yangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan umisipian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama, tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye makodawa kan alabando cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayaknya di Mekah ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinamakan dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam panjang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu wa yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memaliku anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab emangilodong. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah nerima sempanyang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewat, na degana tamparan mo to melo diyo kuguruta. Degani ko po, neka rewat, kaya guruta tamo ko tilalamitan. Yawan ang kagulong dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah na capuri, nasa wala mana pun, nasa ngalamana nina, dali untuk. Ang kasilaw maka nasi tapur dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pawi. Itu
Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffala Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na di makri tau mana di. Malo na makunray na piaray. Itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab, itu 2 anak tangga, makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis. Oh itu malah dasar maka nih pak 2 lapis sejadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kain do na bisa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak ko sa limon na paling na makatani ko Cina denasu upi di kong kana tanah darah ya di kunci motor yang gala juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya batu duriang. Nah itu kata pertama. Nanya maktani go Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, balikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kunran masampay iban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Balikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya aku Nabi, makundra-kundrai mo. Manang kagagaw kilala, ni ka bawa ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka nama ni Maryam, inna Allah aga sana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka da ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolaku milau doci di milau anak mi nah dia nang kanai terima magia nak makundra-kundra ya nai terima barat kitanya boleh nasabali ia unron ya makanja na suruh na betul makalah asuko ko tunia tama suruh masuk nurena keluar saya mau masuk ke sini maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampayan aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw mi anak telinga anak ko matangangi tatto masampayan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria na turu malaikat po dari langi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na aroni tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada berhute kong kaagaga mustahil o kokorotam milodong itu tembus makanya gurunta ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sebab ini runtuh duit hanya itu salah niat itu kuncinya. Makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandai dalam lima sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru kita ke kamaran lari sekilo sadio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin
Padahal umroh membuang kotoran, tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat diijabah. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. Tiga dua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai umroh na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia berkata Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngesewani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong. Yang pertama, onra milodo kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palungan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholat yang maktub sudah sholat fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung di cina atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru
Dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Allah pulang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ini tuh apa yang maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya kumelo ki ama makurong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrite maka ada macam apa ogi. Mandar 5 cabai di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itulah lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka kecil dipakai dengan Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana-sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa ding patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai.
Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin, betul? Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis itu bahaya. Sehingga memang luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak apa? Ya makanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Dicingagan na lino tacine tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takya janur rahman amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, dicingagan na lino macina ilawi, ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di sini. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang dicingakan dari nomor Cina. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji dicingat toka pokok posolimundri. Aja tacalaka gara-gara ia bilawi. Wa qina azabannar. Aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasokwe. Iya itu tau misa nisa na pak dong ngiko nisa ngikega aju kega wara kega au. Yan na tu na masya. Tapi nasubut itu pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini tu nilau. Ya aku bupati nilau bupati jaji. Tuh kok paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana wa ghafir lana ma ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham namun bicara gini mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya iroko ilalanna agama tak Bapak sekalian, setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jamaah lino atau jamaah akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jamaah lino, kira jamaah akhirat cuma punya. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab,
kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia kemanjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu para kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa tapi ya kodena makan janya na lino na nolong. Makanya itu sampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak yang kaijama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pagkasiwengi, sininda jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya aja amat tahu belum tentu. Makanya itu niat apa kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk saja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama. Tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijagi masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino. Iya itu nanti jama-jama lino na rekodena komoni emang. Mereka begitu. Namun ini pada awal Pak Makoto, ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya tipe. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matok tadioro ini ogi angka lego-lego nak buat. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni alewe napa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pema. Parewa. Kemudian engkau melanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Balatuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan jo kan. Salama ko to. Tapi ya ko ta pangalay na tama pe mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalatu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma karena dia memang Pak Guru yang tahu ini sama seke. Kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah.
Lawita catatanna dalam sejarah sisa bu arwa ratuna anak puluh nabi itu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 4 bulan. Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasyuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito nang kemana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, biasa ni Chapu Araba, yan na Rabu Terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu Terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu Terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang ikut Rabu Terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu Kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu auto ibalu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkannya itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadang-kala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba yan kana makarawa isa na iya kota tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu patasawuf dia nak murah kemalasay. Kalau hikmah magura, bahkan mati ke setan nasa ngalen atau sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah kemalasay. Nasaba prinsipnya kan hadis dan nabita. Nanigi-nigi umatku na kanalasa siya susiwan ni sitap dosa na nasusukong Allah Ta'ala. Jadi mariumi kumalasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Tariko din na malasa lalan na siulangi. Ito, yung pwede ko ulang-ulangi malasa masaya lang. Ramagam na po yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya nagita siya susiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syukur. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat tumita umatin atau makmurah. Tapi tomelumi medisi. Enggak, kalau pikir. Gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai. Ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau kena kilasa. Berdoa. Ipun ya aku ya rasai bila sa pacalan. Tak dampangi dosa aku. Tapasawila sa ya kuya la sawi la sa patamba-tamba kay talinga sa barang mulay kay kaudyan ya kuya la sawi la sa pasusudosa aja tapasawila sa kupon na rekodin ang pacidosa ambil jalan tengah itu jadi itulah yang paling sederhana ya itu tak ada deh alasan kok kata jangan kemudian tadi saya mengatakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di 2 tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu, si bawa kilala WC. Makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kaderana.
Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal hilamar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Itu napasan malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian diusapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur, maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika ipun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak yang ngaculuk ko monrina pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis nari dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agama senabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dale pada plusona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan baju juna pakai HP na biasa nalulukan makoi. Kacamata, baju juna. Itu terutama makun raya, daster na. O kacakiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi saku baji, alulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan? Maka dia urut tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu. Ya pada di mapatarala ko kosong pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore.
Iya ko sosining ni nato patawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi aku kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, dia nak sia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya ia rokan uke laga kuat kalemu dan dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk ke wana kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah yana tu ampai nabi kita natangi matom akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca nasa di masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makanan Nabi di sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak minabam mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak takedo kuat tatar, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tuh ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming, nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makuye, makan kan alabano cami mutaruh kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal Puranina Gurriyadus Shalihin Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topa doangan nasabak onrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Oke kah? Di Mekah. Ada tempat itu. Kalau kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang.
Jadi aku boleh kulala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam pajang kau ni rotama sampai sunat. Meki mengaju kau ke rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus. Kau kagagat tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause, tapi nasaba oki mihrab etama milono langsung turun malaikat. Amma Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilono. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takenya Nur Rahman modali almarhum al-maghfurlah itu bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa, na digana tamparan mo to melo dia ku guru tak. Degani ko po. Neka rewa, kaya guru tatam ko tilalamitan. Yawanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota menana yang malah na capuri asa wala mana pun asa ngala mana ni na dali untuk angka sila milo maka si tap dalam dan itu tidak pernah habis kinri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pauli itu jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya Maryam magicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir ka na di makritaw mana di malo na makunray na piaray ito sana na piara na anak-anak dara mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganna nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab itu 2 anak tangga makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kain do na Nabi Isa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak pula salimon na paling nama katani ko Cina denasu yung pwede kong tanah darah ya kunci motor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan to diang kadale naruto ang kabuah-buah pada dimakan aja nang kaduriang nguko na tanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya matani ko Cina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza pudangi Maryam pulikin roy aga nasa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung dapat turu po Allah Ta'ala kau kelurahan masampay iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masa tanya ko Nabi makundra-kundray mo manang kagagaw kilala ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka nama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka da huwa min indillah
Anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolakui milau doci di milau anak mi nadinang kanai terima magia nak makundra-kundra ia terima berarti tanya boleh nasabali ia unron nya makanya na surah na betul makanya asuko ko tunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampayan agan nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak matangangi tatto masampayan nilau do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab matangangi masampayan Nabi Zakaria na turun malaikat pole rilangi lawu korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama dia salat Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi maling nga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada guru tepung kagaga mustahil o kukuro tamu milodong itu tembus makanya guru tak angka di ukuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati doa corona sama ini runtuh duit aja itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandai dalam hari masa sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru ke toko kamaran lari sekilo sadio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat dimunjabah ini baru bicara tempat oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau, yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah Al-Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka, di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Muaz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngasawani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu, banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki nilodong yang pertama
onrami laudo kami namakannya minjau falai. Ya. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi sibot kamae badal maktubah bi salat yang maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai, matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam, tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melala begini kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu, berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumat dengung di cina atau tak, kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang awal pulang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Dia jinui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Yang itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang.
Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makurung kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri tema kada baca apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka di Pak Dongeng Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana-sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa ding patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak ya Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisang itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak apa? Ya makanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja dapat terus. Decingagan na lino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya janur rahmana modalnya. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan na lino macinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di sini. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan nalino macinay. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji dicingat to ka po ko solimundri. Aja ta calaka gara-gara ibilawin. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakrapat ta sokwe. Iya mi to misang-isa na Pak Dongeng ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na to na mas. Tapi nasubot ito Pak. Karena ya ko berhubungan badan nito nito nilaw, ya ko bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara gini, mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya ko ilalanna agama tak Bapak sekalian, setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jamaah lino atau jamaah akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jamaah lino, kira jamaah akhirat cuma punya niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan kau ngalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu para kau dipakai maka siwien, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa tapi ya kodena makanya ana lino na nolong. Makanya itu ampe maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pagkasiwengi, sininda jama-jamange o kumana minyak eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang magi na sabab melomi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah, tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya ia dunia apa kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah, dijajin ketemu sampainya sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat, tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayaknya pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komoni emang. Mereka begitu. Namun ini pada awal Pak Makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Jadi demi perbedaan. Itu hanya pada niat, dan niat itu tugasnya hati.
Tanya tugas nanti gue. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to motot tadi oro ini ogi angka lego-lego nak buat. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ruya deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni aleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yu koro kenro komelolo. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Balatuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan yo kan. Salama ko to. Tapi ya ko ta pangalay na tama pemang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ato nang kastila maka dalatu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kadang dia memang Pak Gurong yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna anak puluh nabi itu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 4 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito nang kemana istilah biasa ng pagurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, biasa ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem dino, yan ko Rabu terakhir di bulan Safar. Yan naroon nasa Jawa, Rabu kesan. Sa tangkalingan to. Tao ito ibalo na siya tarala. Bola may balo na siya tarala. Surul mamalkangin. Bismillah, suruh baca 768 kali. Ya kau nak baca mu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balo tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarawa isa na iya tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu tasawuf dia nak murah kemelasai. Kalau hikmah magurat, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah kemelasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada kita. Nah nigi umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitap dosa na nasusuko Allah Ta'ala.
Jadi marhiumi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa kasi lang ramagam na po yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya Nabi kita siwan ini minakan nalasa, makanya Imam Mali itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nak sabat tu minta umatin atau makmurah, tapi tu minum medisi. Enggak, kalau kiki itu jadi kan beda. Jadi kalau kiki kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak lasa berdoa, pun ya aku ya rasai bila sapacalan tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya aku ya rasai bila sapat tambah tepak, talinga sabar aku mulai. Kelika ujian. Ya aku ya rasai bila sapat susu dosa, aja tepasawi lasa aku pun narekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Nah, ya tuh tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu, si bawa ke lalu WC. Makanya kau nggak tahu muka WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, buah bulu ke kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal rihil ahmar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Itu napasan malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalatan langsung pul Jibril bawa. Akan asal mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alindrungan ngalok koridi minar rihil ahmari dari angin merah waddamil aswadi dan dari darah hitam wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak yang ngaculuk ko mondri na pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan.
Agana sa nabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Ang kaarwa aga-aga ko'y pigaw natolak dali pataplos na. Nomor sidi, sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai HP na biasa nalulukan ako. Kacamata, iwa jujur na. Ito, terutama makun raya, daster na. O kacangkiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka dah bisa saku baji, alulukan dijolok. Ya mana tu melulukan? Maka dia urut tak, Hasyim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujui pure mupake muludu napa melulukan, aja lalu mupake masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu ya pada di mapatarala ko kosong pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat atau itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batin na matopak pada hari Kamis de nakasya-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pang katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak supaya yero kan uke laga kuat kalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jin kan maka dicupuk kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah ya tu ampai nabi ta datangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca kena saat masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi tadi sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak minabampan mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak takedo kuat tatar lihat. Pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir.
Ina tu ampai tu ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malay capming nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan umisidian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makuye, makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jangi. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopi di ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topa doangan nasabak onrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Oke kah? Di Mekah ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kulala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau making masam pajang kau nirotama sampai jasuna, making mengaju kau kirotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus, kau kagagat ilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milono langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilono. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunri masam panjang, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewat na degana tamparan mo to melo di ko guru tak degani ko po neka rewat kaya guru tatam ko tilalamitan yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya ya kota menana yang malah na capuri asa wala mana pun asa ngala mana ni na dali untuk angka sila milo maka si tapur dan itu tidak pernah habis. Kinri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria.
Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na di makri tahu mana ji malo na makunray na piaray itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganai nakiboragi kamera di dalam biliknya ada mihrab itu 2 anak tangga makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis itu oke itu malah dasar maka ni pa 2 lapis sujadan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam dari situ ambil dalil nah, makanya itu Maryam dia nasu kan do na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak pula salimon nah paling nama katani Cina dia nasu upi di kong kana tanah darah ya kunci motor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah pada dimakan aja nang kaduriang nguko natanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya matani go Cina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza pudangi Maryam polikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagalan sunna paturu po Allah Ta'ala kau kelran masampai ban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masak tanya ko Nabi makundra-kundray mo manang kagagaw kilala ni ka bawa ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka nama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki hasa maka huwa min indillah annallahi basyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejenna Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenna Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolakui milau doci di milau anak mi nadinang kanay terima magia nak makundra-kundra ya nay terima berarti tanya boleh nasabali iya unron ya makanya nasura na betul makanya asuko ko tunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke sini maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampayan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak ko matangangi tato masampayan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab matangangi masampayan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawu ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada guru tepong kaaga mustahil o kokoro tamu milodong itu tembus makanya guru tak angka dulu kuyawanang kemuluan karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sama ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandren dalam lima sampahnya lari kilo nak kadirai angkat aku ke daerah lari kita mau kamaran baru kita ke kamaran lari sekilo sadio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin
Makanya doa kadang lambat diijabah. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. Tiga dua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau, yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca, bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu, banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjaufa lain ya. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palungan nak bangi sibot kamae badal maktubah bi sholat yang maktub sudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjaufal lain. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung di Cina atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat.
Ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Allah mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu apa yang maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi, cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai maka ada macam apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang angkeci di Pak Dogam Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Ya sang sapu jagat sini na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Fatahudin betul.
bilang aja mau Pak Guru namanya itu nak ya kunis sang itu bahaya sehingga luar biasa karena itu tembus kaya Pak ya make Rabbana atina fid dunya hasanah lepang aja tepat terus decengagan lino tacine tilawi talisan ko itu doa kosong tidak ada isinya itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya rahmana modal itu tidak ada isinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu kosong tidak ada jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan lino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda ya ko motor ilawi motor kalau istri minta istri di situ makanya itu dikosongkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan lino macina minta di situ kemudian wabil akhirati hasanah yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ wabil akhirati hasanah pancaji decengat toka pokok solimundri aja tercalak gara-gara ia bilawin wakina azabannar aja terpakai saika api neraka gara-gara ia makanya natu nakar pantas okue ia itu tau misa ngisat na pak dongeng ko nisa ngekega aju kega wara kega au ia natu namas tapi nasubur tete pak karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau ya aku bupati nilau bupati janji tuh kok paboto tuh janji saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidana waghfir lana ma ya wasi'al karami la hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham namun bicara begini mungkin saya gabung kalau pesan. Sebenarnya iroko ilalanna agama tak Bapak sekalian, setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia kemanjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak.
Aku tahu para orang kalau dipakai maka siwin, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat, kata Nabi, maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa, tapi ya kodena makanya niana lino na nolong. Makanya na to ampe, maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi tungka agak kay jama mesti diawali dengan niat. Nasabao sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamangi, o kumana minya etagato. Ang kataw masidag ka pa, din nalulong ang apalang. Magi na sabab melo mimancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na najama tahu belum tentu. Makanya itu niat Pak, kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk saja sunnah 2 rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komoni emon. Mereka begitu. Namun ini pak dakwai pak makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Jadi demi perbedaan. Itu hanya pada niat, dan niat itu tugasnya hati, tanya tugasnya timur. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to motor tajoro ini ugi angka lego nak buat. Oh. Lego itu kalau Lego itu kan istilahnya tempat ironun riyading, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka, ipanguju memang ni aleve apa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napamuita alimu joka. Palatu yu koro kenro komelolo. Ya kolatu no koro napamugat tarewa pema. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mugat tanapasa mo ya ko mugat tangin napasa gang kacapu na dito kaga tapangalap joka na. Salama ko to. Tapi ya kok tak pangalay na tama pa yung ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito ng kastila makadalat to memang ko napajoka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang pagurong yang tahu na sama maseke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah pabu ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna 60 nabi itu kita noki judul kitab.
Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasyuruh, kitab hikmah, itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito ng kemana istilah biasa ng pagurong kaya sa Campur Raba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, biasa ni Campur Raba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Campur Raba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang ikut Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Itu auto ibalu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkan itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk orang gagan ng na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna oh kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makar wa isa na iya kota tasawuf net tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pak tasawuf dia nak murah kemelasai. Kalau hikmah mengurang, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak murah kemelasai. Nah sama prinsipnya kan hadis ada kita. Na nigi umat ko na kanalasa sa susiwan ni sitap dosa na nasusupong Allah Ta'ala. Jadi mariyumi ko malasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Tariko din na malasa lalang na siulangi. Ito, yung pwede ko ulang-ulangi malasa kasi alam ramagam na jipong ito di na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya nabita siya susiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa bato mita umatin atau makmurah. Tapi tomelo mi medicine. Enggak, kalau kiki itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kiki kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau kena kilasa berdoa. Ipun ya aku ya rasai bila sa pacalan tak dampangi dosa aku. Tapos wila sa iya ko yala sa wila sa patamba-tamba kay talinga sa barako mo loy kay udiyan iya ko yala sa wila sa pasusudosa aja tapos wila sa kupon na rekodin ang pachidosa ambil jalan tengah itu jadi itulah yang paling sederhana. Aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh jangan. Kemudian tadi saya katakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Tadi 2 tuh onron najingi pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu si wawa kilala WC. Makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh bulu ko kaderana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan tapi akan asal hilamar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona
Imam Husain anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasan mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebabnya akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak ayat yang ngaculuk ko mondrina pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin, dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agama sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw na tolak dali pada plusona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan makoi. Kacamata, baju yuna. Itu terutama makun raya, daster na. O kacang kiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi saku baji, alulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan. Maka dia urut tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujui pure mupake muludu napa mululukan aja lalu mupake masa padale magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betungan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa. Itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. Itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya kok sosining minat atau itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas.
Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, dia nak sia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya ia rokan uke laga kuat kalemu dia dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah ya tu ampe nabi kita datangi matoma kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca kena saat masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makanan Nabi di Sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak minabam mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dena normal batin anak takedo kuat tatar lihat. Pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tuh ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jangi. Desa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makuye. Makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Ta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Ta dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena mati yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topa doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu. Tidak berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kulala kamarata, lingi triples atau kain tutup
1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5, itu ditutup. Kemudian ini sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam pajang kau nirotama sampai jasuna, meki mengaju kau kirotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus, kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause, tapi nasaba oki mihrab etama milono langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilono. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa, na digana tamparan mo to melo di ko guru ta. Degani ko po. Neka rewa, kaya guru tatam ko tilalamitan. Yawanan kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota menana yang malah na capuri, asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali untuk angka sila milo maka nasi urat tapur dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya Maryam magicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na di makri tahu mana ji malo na makunray na piaray itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab itu 2 anak tangga makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kendo na Nabi Isa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak pole salimon na paling nama tani ko Cina denasu upi di kong kana tanah darah ya kunci motor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan aja nang kaduriang nguko na tanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya mata ni Cina kamera makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roy aga nasa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala kau kenran masampay iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masak tanya ko Nabi makundra-kundray mo manang kagagaw kilala ni ka bawa ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka nama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki hasa maka da huwa min indillah Anallahu yubassiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi
ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejenna Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenna Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolaku milau doci di milau anak mi nadinang kanai terima magia nak makun-kun raya na terima barat kitanya boleh nasabali ia unron nya makanja na suruh na betul makana asuko ko tunia tama suruh masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi lawan Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangannya tato masampayan agan nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak matangangi tato masampayan nilau do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampayan Nabi Zakaria na turun malaikat pole rilangi lawu korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama kerja salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada guru tepong kaaga mustahil o kokoro tamu milodong itu tembus makanya guru tak angka di ukuyawanang temuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sebab ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda udah itu kebenaran dalam lima sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai angkat aku kadirai lari kita mau kamaran baru kita ke kamaran lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat mujabah ini baru bicara tempat ya macam ini betul tiga dua ya jadi ini baru bicara tempat Pak jadi itu tempat paling bagus itu mihrab makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun 8 bulan beliau itu punya mihrab khusus jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah Al-Quran istikharah jalan pintas saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat cuma buka Al-Quran baca itu langkahi 7 baris kemudian baris ke-8 dibaca bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi yang lakukan pertama itu adalah Muaz bin Jabal jadi itu istikharah jalan pintas tapi saya tidak ajarkan itu cukup pakailah yang sholat kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah iya kan jana kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngasawani mau pakai buku rangina rekomati tasi dia tahu dia naburu watak kalian kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan sebenarnya dari situ kuncinya kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu banyak sebenarnya tempat-tempat itu tapi saya mau ambil yang pintas jalan pintas ya kumeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya minjauhan lain ya. yang tidak normal kan biasa orang bahas
bainal azani wal iqamah palongan nak bagi sibot kamae badal maktub bi salat yang maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung dia cina atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Allah mikir itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit.
baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji, tapi tadi sudah makan nasi, cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makurung kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrit emang kada baca apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak, kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka kecil di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana-sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa ding patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunis sang itu bahaya. Sehingga memang luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak apa? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Dicingagan na lino tacine tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya Nur Rahman Amundale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dicingagan na lino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di sini. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan dari nomor Cina. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji dicingat toka pokok ko sore mundri. Aja tacalaka gara-gara ieu bilawin. Wa qina azabannar. Aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasokwe. Iya itu tau misang-isat na Pak Dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na mas. Tapi nasubot itu Pak. Karena ya ko berhubungan badan nita itu nilaw, ya ko bupati nilaw bupati jaji. Tuh ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Nasrul minallahi wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana wa ghafir lana ma ya wasi'al karami la hadratika li Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man
man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jemaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara gini, mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya ia roko ilalanna agama tak Bapak sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jemaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jamaah lino atau jamaah akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jamaah lino, kira jamaah akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awal dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu perang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di dalam Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makanya ni ana lino nang lolongan. Makanya itu sampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pagkasiwengi, sininda jama-jamange o kumana minyak eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sabab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya najama tahu belum tentu. Makanya itu niat apa? Kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk saja sunnah 2 rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Kata ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama. Tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Wadi janji masa saja sunat di dalam masjid, dia sholat sunat taubah yang di belakang, sholat sunat wudhu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino. Ia itu nanti jama-jama lino na rekodena komonia emang. Mereka begitu. Namun ini Pak Dawai Pak Makoto, ya kong kapacara maju kenapa lo minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugas nanti. Tanya tugas nanti gue.
Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matok tanyoro ini ogi angka lego-lego nak kibuat. Oh. Lego-lego itu Lego-lego itu kan istilahnya tempat tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni alhewe apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yu korken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat tarewa pema. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mugat tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan joka na. Salama ko to. Tapi ya kok tak pengalai napa tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang kok napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kadang dia memang Pak Guru yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan? Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kemana istilah biasa na pagurong kaya sa Capu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Capu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Capu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang miko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu auto ibalu aciatarala, bola mi balu aciatarala suruh memalkannya itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kama kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarawa isa na iya tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu tasawuf dia nak murah ko malasay. Kalau hikmah maburat bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis na kita. Nanigi-nigi umatku na kanalasa sesusiwan ni sitap dosa na nasusupong Allah Ta'ala. Jadi marhiumi ko malasay, makanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi.
Tari ko din na malasa lalang na silang eh. Ito, yung pwede ko ulang-ulang yung malasa kasi lang eh. Ramagam na po yung tuloy na tsala ka eh. Padahal sa bananan niya, penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi siya sosiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tuh macam kayak apa di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika Pak Bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa batu minta umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau pikir itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita kan pakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa, pun ya aku ya rasai bila sa pacalan tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya aku ya rasai bila sa patamba tepak, talenga sa barang ko mulai ni. Kali ujian. Ya aku ya rasai bila sa pasusu dosa, aja tapasawi lasa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu si wawa kilala WC, makanya kau nggak tahu umuku WC jangan selamat karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh bulu ke kaderana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal rihil ahmar tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasan malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebabnya akan masuk namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah waddamil aswadi dan dari darah hitam wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Kita bicara lagi tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yang ngaculuk ko montri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam fadilah amal. Ini hasan. Agar sana minta
8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw na tolak dali pada plus. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan aku. Kacamata, baju juna. Terutama makun raya, dasar na. O kacakiri nala ng kauna, dasar na binagatak. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesako aja, alulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan? Maka dari urut tak, Kyashi Masyari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DC. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu ya pada di mapatarala ko kosong pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat tau. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat to atawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi aku telah kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, de nakasiasi itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pang katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya yero kan uke laga kuatak kalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah ya tu ampai nabi kita natangi matom akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca kinasa di masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cica. Ah yan itu sampai maka Nabi di sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak binabam penamate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kubunuh cicak, wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata matampu na dena normal batin anak takedo kuat tata lihat. Pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir.
Ina tu ampai to ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malay capmi nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan umisidian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makuye, makodam makan alabando cami mutaruh kiawan atau jangi. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Gurunta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Gurunta dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bina. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian, ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topa doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayaknya di Mekah ada tempat itu tidak berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinamakan dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam panjang ko ni rotam sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotam. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab emangilodong. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunri masam panjang, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo lewat, na degana tamparan mo to melo dia kubur tak, degani kupong, neka lewat, kaya guru tatam ko tilalamitan, yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah na capuri, asa wala mana pun, asa ngalamana ni na, dali mo angka silang milo maka si takut dalam dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria.
Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Sakaria kadir kana na di makrita mana di malo na makunray na piaray itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab itu 2 anak tangga makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis itu oh itu malah dasar maka nih pak 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam dari situ ambil dalil nah, makanya itu Maryam denasu kain na Nabi Isa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Sakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca ko sa liwang na paling na makatani ko Cina denasu yo pwede kong kanata na darah ya lingkon si motor yung gala juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah pada dimakan maja nang kaduriang nguko natanya betul duriang dan itu kata pertama nanya matani ko Cina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roy aga nasa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung dapat turu po Allah Ta'ala kau kunran masampahi ban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapan Nabi Zakaria masak tanya aku Nabi makundra-kundraimu manang kagagaw kilala ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka nama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka nama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolakui milau doci di milau anak mi nah dia nang kanai terima magia nama kunra ya na terima barat kitanya boleh nasabali iya unron ya makanya nasura na betul makala asuko ko tunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke sini maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampayan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak po matangangit tato masampajan nilaw do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria na turu malaikat pole rilangi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada berhute kong kaaga mustahil o kokorotam milodong itu tembus makanya gurita ang kadui o kuyawan ang kamulon na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sa bani ni runtuh duit hanya itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode to ko bandre na lamar lima sampanya lari kilo na kadirai angkat ko kadirai lari kita mau kamaran baru kita ko kamaran lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat
puja. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. Yang kedua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah Al-Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca, bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngasawani mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu, banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya minjaufa lain. Ya. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi sibot kamae badal maktub bi salat yang maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjaufal lain. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung di cina atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi tapi berdoa dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat.
Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Yang itu apa yang maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma. Baru minum selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya kumelo ki ama makurung kanja. Jadi andre muki yolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai maka ada macam apa ogi. Mandar 5 cabai di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil dipakai dengan Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana-sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa ding patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilala. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Dia kunis sang itu bahaya.
Memang luar biasa itu, karena itu tembus. Kaya apa? Ya make Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Decingagan alino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takyan rahmana modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan alino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang decingagan alino macina. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah, pancaji dicingat toka pokok surimunri aja tacalaka gara-gara ibilawin. Wakina azabannar, aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nakar patasokwe, iya itu tau misang-isak na padongan ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na tu na mas. Tapi nasubot itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati janji. Tuh, kok paboto to janji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara begini, mungkin saya gabung kalau pesan. Sebenarnya ia roko ilalanna agama tak apa sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa kaya jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kaya jama-jama lino, kaya jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat Allah mengoje atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para kau dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah.
Ketika dia wafat, kata Nabi, maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa, tapi ya kodena makan janya na lino na nulong. Makanya itu ampe maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kay jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamangi o kumana minyak eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat apa kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk saja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama. Tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid. Dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat. Tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komoni emang. Mereka begitu. Namun ini Pak Dawai Pak Makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timwe. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to motot tadi oro ini ogi angka lego nak buat. Oh. Lego itu kalau Lego itu kan istilahnya tempat ironun ruya deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka, ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la khawla wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu ala Allahi la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alifu. Makada engkau masuk ke situ patamay alimu koro napamuita alimu joka palatu yukorken ko melolo ya kolatu no koro napamugat tarewa pema parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu inapa mugat tanapasa mo ya ko mugat tangin napasa gang kacapu na dito kaga tapangala joka na selama ko tuh tapi ya kok tak pengalai napa tama memang aja joka itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tuh memang kok napa joka sebenarnya itu yang dipakai padahal di lapas juga cuma kadang dia memang pak gurungnya tahu ini selama seke kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan
Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kanzun Najah Wassurur, kitab hikmah, itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito ng kemana istilah biasa na pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Jadi Cicem Bino, yang miko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naroon nasa Jawa, Rabu kesan. Sa tangkalingan to. Ito uto'y balo na Ciatarala, bola may balo na Ciatarala, surul mamalkagin. Bismillah, suruh bacay 768 kali. Ya kau nak baca mu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadang-kala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makar wa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu pak tasawuf dia nak burak ko malasay. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak burak ko malasay. Nah sama prinsipnya kan hadis ada kita. Nanigi-nigi umatku na kanalasa sa susiwan ni sitaw dosa na nasusukong alatala. Jadi mariumi kumalasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko din na malasa lalo na siulangnya. Ito, yung pwede ko ulang-ulang yung malasa kasi lang ramagam na po yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya nabita siya susiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Mali itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Mali. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat tumita umatin atau makmurah, tapi tomelumi medisi. Enggak, kalau kiki itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kiki kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak lasa berdoa. Ibu ya aku ya rasai bila sapacalan tak dampangi dosa aku. Tapos wila sa iya kuya la sa wila sa patamba-tapa kay talinga sa barako mulay ni kali kay udiyan iya kuya la sa wila sa pasusudosa aja tapos wila sa kupon na repo din ang pachi dosa ambil jalan tengah itu jadi itulah yang paling sederhana aja tuh tak ada deh alasan ko katano deh jangan kemudian tadi saya katakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab onron najingi. Kan di 2 tuh onron najingi pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu, si wawa kilala WC. Makanya kau nggak tahu umuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh bulu ko kaderana sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal hilamar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah
kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka laki di mesengo mimisan tuh. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasan mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh pemalata langsung pun Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Tidak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agak nasa nabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dali patah plus. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan baju juna pakai HP na biasa nalulukan makoi. Kacamata, baju juna. Itu terutama makun raya, daster na. O kacang kiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku baji, alulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan? Maka dia urut tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujui pure mo pake muludo na pamululukan aja lalu mo pake masap adale magi dia boleh minta deje. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat tau. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat atau itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari.
Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pangkatu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya ia rokan uke laga kuat kalemu dan dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabi kita natangi matoma kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca kena saat kau masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi tadi sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak bina pernah mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia roh cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tu ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming, nah taruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat, cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye, makoda kan alabando cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo pwede. Iya miro mega baca ensiklopedia bina. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topa doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu tidak berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah ada 2 lapis.
lapisan bawah itu dinawa dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masampajang kau nirotama sampai jasuna, meki mengaju kau kirotama, jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus, kau kagagat tilau itu tembus, itu karena mihrab, itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause, tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat Allah yubassiruka bi Yahya wa Allah ta'ala memaliku anak sana Yahya, padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab emangilodong. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu bagi dua kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo lewat, na digana tamparan mo to melo dia ku guru tak. Degani ku pong. Neka lewat, kaya guru tatam ko tilalamita. Yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah ada capuri, asa wala mana pun, asa ngala mana nih, dalek itu. Angka si dalam milo maka si takut dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinripole, itu Al-Quran, ayat memang tu rampe, pengalat alam itu pauli, itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam magicu mo pinialo ko na Zakaria kadir ka na di makrita umana di malo na makunray na piaray ito sana na piara na anak-anak dara mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab, itu 2 anak tangga, makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis itu oh itu malah dasar. Maka nih pak 2 lapis sujadan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kain dona nabi bisa tau denasu kok kamar apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang na pertama kok kamar penalacak boleh salimang nah paling nama ketani kuncina denasu yo pidi kong kana tanah darah ya ling kunci motor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang mo kuno tanya betul duriang. Dan itu kata pertama. Nanya matani ko Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, pulikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Itu gagay langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kunran masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madin na matapa Nabi Zakaria, "Masa tanya ko Nabi, makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilala, ni ka bawa ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka nama ni Maryam, "Inna Allah yubal," agak sana, "Anna laki asa," maka da huwa min indillah, "Anna Allah yubassiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin." Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria, maka nama ni "Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab." Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna
Dia melalui perantara tak kejana Nabi Musa, Nabi Zakaria, tak kejana Nabi Zakaria. Anak mi, nah dia nang kena terima. Magia nama kunra ia terima barat kitanya boleh nasabali. Ia unron nih makanya. Nah suruh apa itu makanya asuko kutunya atama. Sudah masuk Nurena keluar, saya mau masuk ke sini. Maka hunalika da'a Zakaria Rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangannya tato masampajan agan nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak pun matangannya tato masampajan nilau do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh hilangi lawu korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin, tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada berhenti kong kagak mustahil o kong rotam milodong itu tembus. Makanya guru tak angka dulu kuyawanang kemuluan karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat hati gua corona sebab ini runtuh duit. Hanya itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandre dalam lima sampahnya lari kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita ke kamaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat dijawab. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. Yang kedua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngesewani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia nak buru batak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong. Yang pertama, onra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan abangi si bakamae. Badal maktubah bi sholatil maktub. Sudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail.
Matin Rocky langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu, berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung dia cina tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini, dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang, Allah mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Yang itu apa yang makan Nabi kita, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji.
Tapi tadi sudah makan nasi, cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya kumelo ki ama makurung kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai maka ada macam apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang ang kecil di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi, doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Ya sang sapu jagat sini na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Fatahudin, betul? Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, ya kunis sang itu bahaya. Luar biasa itu, karena itu tembus. Kayak apa? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Decingagan na lino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya Rahman modalnya. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dicingakan na lino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Pancaji dicingat toka pokok posorimunri. Aja tacala kak gara-gara ibilawin. Wa qina azabannar aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakrapat tasopwe iya mitu tau misang isa na pa dong ni kunisang kega aju kega wara kega au yan na to namas. Tapi nasubot ito pa karena ya ko berhubungan badan nito nilaw ya ko bupati nilaw bupati jaji tuh ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratika li Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arif
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham namun bicara begini mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya ya roko ilalanna agama tak Bapak sekalian, setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jamaah lino atau jamaah akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jamaah lino, kira jamaah akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awal dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi imah kada memagi-magi nang kada le halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu perang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makanya ni ana lino nang nolong. Makanya itu sampai makanya minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka kayak jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pakasiwengi, sininda jama-jamange, o kumana minyak eta gatto. Angka tahu masih dekat pak dia nalulu ngapalang. Magi na sebab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya aja amat tapi belum tentu. Makanya itu niat apa? Kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk saja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Kata pur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama. Tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijagi masa saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino. Ia itu nanti jama-jama lino na rekodena komonia emang. Mereka begitu. Namun ini pada awal Pak Makoto, ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugas nanti. Ternyata tugas nanti gue. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to motor tadi lo ini ogi angka lego nak buat. Oh. Lego itu kalau Lego itu kan istilahnya tempat ironon ria deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat
Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lai boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo korken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat tarewa pema. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mugat tanapa sa mo ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka na. Salama ko to. Tapi ya kok tak pangalay na tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito ng kastila maka dalatu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kadang dia memang pagurong yang tahu sama maseke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan? Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna anak puluh nabi itu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, di Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kemana istilah biasa ng pagurong kaya sa Capu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Capu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Capu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang miko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu auto ibalu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkannya itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarwa isa na iya tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu tasawuf dia nak burak ko malasay. Kalau hikmah maburak bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah pemalasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada kita. Nah nigi umatku na kenal asa sesusiwan ni sitap dosa na nasusuko Allah Ta'ala. Jadi mariumi kumalasay, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangnya. Ito, yo puigi ko ulang-ulangi malasa masaya lagi. Ramagam na jipo yung tuloy na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya Nabi kita sesusiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini,
Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tuh macam kayak apa di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika Pak Bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa batu minta umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau pikir gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita kan pakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak lasa berdoa. Pun ya aku ya lasai bela sapacalan tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya aku ya lasai bela sapat tambah tepak. Talenga sa barang mulai ni. Kali ujian. Ya ko ya lasay wala sa pasuso dosa. Aya tapasawi la sa kupon na rekode ng pachi dosa. Ambil jalan tengah. Itu. Jadi itulah yang paling sederhana. Aya tu tak ada de alasam ko katano de. Jangan. Kemudian tanya sama kakak, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu, si wawa kilala WC. Makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh. Buah bulu kok kaderan. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal hilamar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Itu napasan mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepada doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Tidak bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko montri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya. Dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agaknya sana minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah agak-agak kuy pigaw natolak dale pada plus. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan.
Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan makoi. Kacamata, baju juna. Itu terutama makun raya, dastar na. O kaca kiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sako baji, alulukan di jolok. Ya mana tuh melulukan? Maka dari urut tak, Kyashi Masyari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masap adalah. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat tau. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok pakanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat atau patawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, de nakasia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya yero kan uke laga kuatak kalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Ah ya itu ampai nabi kita natangi matong akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca nasa di masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Ah yan itu sampai maka Nabi di sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak binabam penamate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata matampu na dena normal batena anak takedo kuat tata lihat. Pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Yan itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malay capming nataro kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak
hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama, tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye makodam kan alabando cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya mereka baca ensiklopedia bina. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian, ya rasidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayaknya di Mekah ada tempat itu tidak berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Ulama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab emangilodong. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takenya Nur Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu nabagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo lewat, na degana tamparan mo to melo dia Guru Tak. Degani ko po, neka lewat, jadi Guru Tak tahu ko tilalamitan, yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah na capuri, asa wala mana pun, asa ngalamana ni na, dali untuk. Angka silang milo maka si takut dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah imak di tahu mana di malo na makunray na piaray itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana
Genai nakiborangi kamar di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Itu, oh itu malah dasar. Maka nih pak 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu kan do na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak ko sa liwang na paling na makatani kunci na dia nasu yo pidi kong kana tanah darah ya ling kunci motor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran, ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Pada dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya batu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya matani ko Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, pulikin roy. Agar nasa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala kau kunran masampahi ban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roye maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masak tanya ko Nabi makunra-kunray mo manang kagagaw kilala ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka nama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka da mani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejenna Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenna Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolaku milau doci di milau anak mi na dinang kanay tarima magia na makunra-kunra yan ay tarima barat kitanya boleh nasabali iya unron na iya makanja nasuray na beto makala asuko ko tunay atama sunuray na keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusalli matangangi tatto masampajan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak po matangangi tatto masampajan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh rilangi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi menantu nak kada berhute kong kaaga mustahil o kokorotam milodom itu tembus makanya gurita ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sama ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda dia toko bandai dalam lima sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru kita kamaran lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat mujabah ini baru bicara tempat mencari ini betul. Tiga dua ya. Jadi
Ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau, yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca, bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus masam panjang sewani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia nak buru batak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya di situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu, banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan abangi sibak kamae badal maktubah bi salat yang maktub sesudah salat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai, matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam, tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung dia tidak tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi tapi berdoa, dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang Allah mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian
Ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ini tuh apa yang makan Nabi kita, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makurung kanja. Jadi Andre muki yolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai tema kada macam apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang ang kecil di Pak Dogam Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Ya sang sapu jagat sini na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, dia kunis sang itu bahaya. Luar biasa itu, karena itu tembus. Oke gak Pak? Ya make.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tapat terus. Decingagan na lino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takyan rahmana modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, dicingakan na lino macina ilawi, ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang dicingakan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji dicingat toka po ko surimunri. Aja tacalaka gara-gara ibilawin. Wakina azabannar aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nakar patasopwe iya mitu tau misa nisa na pak dongang ni konisa ni kega aju kega wara kega au yan na tu namas. Tapi nasubut itu Pak, karena ya aku berhubungan badan itu nilau ya aku bupati nilau bupati janji tuh kok paboto to janji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara begini, mungkin saya gabung kalau kesana. Sebenarnya ia roko ilalanna agama tak apa sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jamaah lino atau jamaah akhir. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jamaah lino, kira jamaah akhir cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awal dia kemenjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para kau dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid.
karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makanya ni ana lino na nolong. Makanya itu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kay jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamangi o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah, tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat apa? Kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah wadijajin ketemu sampainya sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Wadijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komoni emon. Mereka begitu. Namun di pada awal Pak Makoto ya kong kapacara majo kenampal lo minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timwe. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai itu motor tadi lo ini ogi. Angka lego-lego nak buat. Oh. Lego-lego itu. Kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun ria deh. Tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh makada alifu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yukorken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat tarewa pema. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mugat tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito ka ta pangala joka na. Salama ko to. Tapi ya kok tak pangalay na tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma karena dia memang Pak Guru yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah.
itu 4 jilid. Nah inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito ng kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah biasa ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino, yang iko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naroon nasa Jawa Rabu kesan. Sa tangkalingan to. Ito utoy balo na ciatarala, bola mi balo na ciatarala, sulul mamalkangit. Bismillah, suruh baca 768 kali. Ya kau nak baca mu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadang-kala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba yan karena makarawa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu patasawuf dia nak buruk malasay. Kalau hikmah maburat, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu tidak, dia nak buruk malasay. Nasaba prinsipnya kan hadis dan kita. Nanigi-nigi umatku na kanalasa sa susiwan ni sitap dosa na nasusukong Allah Ta'ala. Jadi mariumi kumalasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko din na malasa lalo na siulangnya. Ito, yung pwede ko ulang-ulang yung malasa kasi alam ramagam na jin po yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya nabita siya susiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini. Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabat tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau kiki itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kiki kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak lasa berdoa, ibu ya aku ya lasai bila sapat jalan tak dampangi dosa aku. Tapos wila sa iya kuya la sa wila sa patamba tapo kay talinga sa barang mulai ni kali kay urdian iya kuya la sa wila sa pasusudosa aja tapos wila sa kupon na rekodin ang paci dosa ambil jalan tengah itu jadi itulah yang paling sederhana aja tuh tak ada deh alasan kok kata deh jangan kemudian tadi saya katakan, segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa. Sebab unron najingi. Kan di 2 tuh unron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu, si bawa kilala WC. Makanya kau nggak tahu muka WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh bulu ke kaderan sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal hilamar tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa,
Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini itu pesan malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika ipun milau alindrungan ngalokoridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Kita bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko montri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam fadilah amal. Ini hasan. Agana sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dale pada plus. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan baju juna pakai HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, baju juna. Itu terutama makun raya, daster na. O kacangkiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku baji, alulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan? Maka dia urut tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tuh wajujue pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat atau itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus.
Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, de nakasiasi itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pang katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya yero kan uke laga kuat kalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewana kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah yana tu ampai nabi kita natangi matong akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca kena saat kau masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak bina bampa mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak takedo kuat tata lihat. Pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tu ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capmi nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye. Makodam kan alabando cami mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Burunta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Burunta dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina guru dia Shalihin Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul Mau'izatul Mu'minin dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi ya mero mega baca ensiklopedia bina. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topa doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu tidak berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinamakan dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua.
Kau meki masampajang ko ni rotama sampai sunat. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagagat tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan ibu Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab emangilodong. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu na bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampainya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo lewat, na digana tamparan mo to melo dia kubur tak, digani kupong, mereka lewat, jadi guru tetap ko tilalam kita, yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah na capuri, asa wala mana pun, asa ngala mana ni na, dali untuk. Angka silam ilo maka si takut dalam dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya Maryam magicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah gimana kita mana di malo na makunray, na piaray. Ito, sana na piara, na anak-anak daramo, istilahnya madani mo pinalay, umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborang kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis. Ito, oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sejadah imamnya tanda cidina, karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu kan do na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca ko sa limang na paling na makatani ko Cina dia nasu yo pidi kong kana tanah darah ya lingkon ci motor yang galak juga itu. Makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kalau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang ko natanya betul duriang. Dan itu kata pertama. Nanya matani ko Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, balikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Itu gagay langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kira na masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Balikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madin na matapa Nabi Zakaria, masak tanya ko Nabi, makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilala, ni ka bawa ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka nama ni Maryam, inna Allah agak sana, anna laki asa, maka da huwa min indillah, anna Allah yubassiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka nama ni innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupong Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria
Akajan Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolaku milau doci di milau anak mi nadinang kanay terima magia nama kunra iya na terima barat kitanya boleh nasabali iya unron na iya makanja nasurena betul makala asuko ko tunia tama nasurena sunurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw mi anak telinga anak po matangangi tatto masampayan nilaw do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat boleh hilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada berhute kong kaaga mustahil o kokorotam milodong itu tembus makanya gurita ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sabak ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandai dalam lima sampahnya lari kilo nak kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru kita ke kamaran lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat dijabat ini baru bicara tempat mencari ini betul. Tiga dua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau, yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi yang lakukan pertama itu adalah muas bin Jabal jadi itu istikharah jalan pintas tapi saya tidak ajarkan itu cukup pakailah yang sholat kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah iya kan jana kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngesewani mau pakai buku orang inare komati tasik dia tahu dia naburu watak kalian kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu banyak sebenarnya tempat-tempat itu tapi saya mau ambil yang pintas jalan pintas ya kumeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya minjau falai yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan bangi si bakamae badal maktubah bi sholat yang maktub sudah sholat fardu kan begitu itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah
Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung dia cina tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang amal walau mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Yang itu apa yang maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya.
Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makurung kanja. Jadi Andre muki yolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai maka ada macam apa ogi. Mandar 5 cabai di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang angka di Pak Dongeng Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Ya sang sapu jagat sini na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, dia kunis sang itu bahaya. Luar biasa itu, karena itu tembus. Kayak apa? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Decingagan na lino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takiyan Rahman modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dicingakan nalino macina ilaw ya ko sepeda ilaw sepeda. Ya ko motor ilaw motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Pancaji dicingat toka po mo posurimunri aja tacala kak gara-gara ibilawin wa qina azabannar aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakarapata sopwe iya mitu tau misa-ngisa na Pak Dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au yan na to na mas. Tapi nasubot itu Pak karena ya ko berhubungan badan nito nilaw ya ko bupati nilaw bupati Jaji. Tuh, kok paboto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma al-karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam
Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham namun bicara begini mungkin saya gabung kalau kesana. Sebenarnya ia roko ilalanna agama tak Bapak sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu para kau dipakai maka siwien, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makanya ni ana lino nang nolong. Makanya itu sampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka kayak jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pagkasigengi, sininda jama-jamange o kumana minyak tak gantung. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sabab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya na jama tahu belum tentu. Makanya ia tuh niat apa kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah, dijajin kata masuk saja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Kata ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya itu nanca jama-jama lino na rekodena komonia emang. Kan begitu. Namun ini Pak Dawai Pak Makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timwe. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tadi oro ini ogi ang kalego-lego nakibuat. Oh. Lego-lego itu
Lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni alhewe napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yu korken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat tarewa pema. Parewa ya. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu napa mugat tanapa sa mu ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan joka na. Salama ko to. Tapi ya kok tak pengalai napa tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang kok napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kadang dia memang Pak Guru yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na ito ng kamana istilah biasa na pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, biasa ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang ikut Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu auto ibalu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkannya. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagan ng na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kama kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba yan kana makarawa isa na iya tasawuf net. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu tasawuf dia nak murah ko malasay. Kalau hikmah magurat. Bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah ko malasay. Nasaba prinsipnya kan hadis na kita. Nanigi-nigi umatku na kanalasa sesusiwan ni sitap dosa na nasusukong Allah Ta'ala. Jadi mariumi ko malasay, makanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko din na malasa lalo na siulangnya. Ito, yung pwede ko ulang-ulang yung malasa kasi alam ramagam na yung pwede tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa.
Ya makanya Nabi kita sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tuh macam kayak apa di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tu minta umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau pikir itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita kena pakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak lasa berdoa. Ibu ya ku ya lasai bila sa pacalan tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya ku ya lasai bila sa patamba tapak kay talinga sa barako mulai ni. Kali ujian. Ya ku ya lasai bila sa pasusu dosa. Aja tapasawi lasa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab unron najingi. Kan di dua tuh unron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu si wawa kilala WC, makanya kau kata umuku WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, buah bulu ke kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal rihil ahmar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasan malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepada doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Apa coba? Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah waddamil aswadi dan dari darah hitam wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Kita bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam fadilah amal. Ini hasan. Agar nasa nabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dali patah plus. Nomor sidi sandar di daun pintu.
bersandar di dalam pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di dalam pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar, jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan makoy kacamata baju yuna itu terutama makun raya dastar na o kacangkiri nala ng kauna dastar na binagatam. Nah, itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering, pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sako baji alulukan di jolok. Ya mana tuh melulukan. Maka dia urut-tak Kyashi Masyari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tuh wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosong pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu, apalagi ini kan pasar dekat tau. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat atau atawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, dia nakasih-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak supaya yero kan uke laga kuat kalemu dan dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan uke. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampai na binta natangi matopak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca nasa di masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai maka Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak binabam penamate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kubunuh cicak, wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah, sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tuh ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malay capming nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat.
Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makuye, makan makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah, ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo pwede ya meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka to pak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Oke kah? Di Mekah ada tempat itu tidak berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampayang. Jadi aku boleh kulala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotam sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotam. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroy makasih mataru itu tembus. Kong kagaga tilaw itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milono langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilono. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takenya Nur Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo lewat, na degana tamparan mo to melo dia ku Guru Tak. Degani ko po, neka lewat, kaya Guru Tak tamu ko tilalamitan, yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah na capuri, asa wala mana pun, asa ngalamana ni na, dali untuk. Angka si dalam milo maka si takut dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam magicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah imak tahu mana ji. Malo na makunray, na piaray. Ito, sana na piara, na anak-anak darah mo, istilahnya madani mo pinalay, umur 8 tahun lebih.
nale na tilaw bolana, ganai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sejadah imannya 2 lapis. Itu, oh itu malah dasar. Maka nih pak 2 lapis sejadah imannya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam dia nasu kan do na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca ko sa limon na paling na makatani kunci na dia nasu yo pidi kong kana tanah darah ya ling kunci motor yang gala juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran, ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Pada dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya batu duriang. Nah itu kata pertama. Nanya matani go Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Ito gagailan na paturo po Allah Ta'ala. Kau kunran masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madin na matapa Nabi Zakaria, masak tanya ko Nabi. Magkundra-kundray mo. Manang kagagaw kilala. Ni ka bawa ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka nama ni Maryam, inna Allah agak sana anna laki asa, maka huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria, maka nama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawi itana namun roka aku bolakui milau doci di milau anak mi nadinang kanay terima magia nama kunra ya nay terima barat kitanya boleh nasabali iya unron nya makanya nasurena apa itu makanya asuko ko tunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke sini. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matanganni tatto masampayan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po. Matangangit tato masampayan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampayan Nabi Zakaria naturu malaikat boleh hilangi lawyuk korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tenang kada berhute kung kaaga mustahil o kokorotam milodom itu tembus. Makanya gurita ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat hati gua corona sama ini runtuh duit. Ayat itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandre na lamar imas sampanya lari kilo-kilo na kadiray. Angkat aku kadiray lari kita mau kamaran. Baru kita ko kamaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. Yang kedua ya.
Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah Al-Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayaknya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngesewani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong. Yang pertama, onra milodong kami namakannya minjau falai. Ya. yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan abangi si bakamae. Badal maktubah bi sholat yang maktub sudah sholat fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung dia tidak tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang amal walau pulang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian
Ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Yang itu apa yang makan Nabi kita, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makurung kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai tema kada macam apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang angka ci di pak doang pak bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Ya sang sapu jagat sini na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilala. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, dia kunis sang itu bahaya. Luar biasa itu, karena itu tembus. Oke gak Pak? Ya makai.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Decingagan na lino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takyan rahmana modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, dicingakan na lino macina ilawi, ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang, dicingakan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah, pancaji dicingat toka pokok solimundri aja tercala kak gara-gara ibilawin. Wakina azabannar aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nakar patas opue iya itu tau misang isat na pak dong ngikoni sangi kega aju kega wara kega au yan na tu na masya. Tapi nasubut itu pak. Karena ya aku berhubungan badan itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, kok paboto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti semua ya, paham namun bicara gini mungkin saya gabung kalau kesana. Sebenarnya ya roko ilalana agama tak apa sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jemaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia kemanjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bijaku. Aku tahu para kau dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid.
karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na nulong. Makanya itu ampe maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kay jama mesti diawali dengan niat. Nasabao sininda pagkasigengi, sininda jama-jamangi o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulong ngapalang. Magi nasabab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah, tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat apa? Kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin ketemu sampainya sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya ya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komoni emang. Ya begitu. Namun di pada awal Pak Makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Jadi demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugas nanti. Ternyata tugas nanti. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai itu motot tadi orang ini ogi. Angka lego-lego nak buat. Oh. Lego-lego itu. Kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironum riyading. Tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni alhewe apa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh makada alifu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro napa muita alimu joka. Palatu yukorken ko melollah. Ya kolatu no corona pemugat terewa pemang parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatuin apa mugat tanapasa mo ya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan yo kana. Salama ko to. Tapi ya ko ta pangalay na tama pemang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang ko napajoka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma karena dia memang Pak Guru yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna anak puluh nabi itu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah.
Itu 4 jilid. Nah inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Hanya itu nang kemana istilah biasa nampak gurung kaya sa campur apa, kaya sa mapu kami si kemana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah biasa ni campur apa, yang Rabu terakhir setiap bulan biasa ni campur apa, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang miko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu utli balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkannya. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kama kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarawa isa na iya ko tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu pak tasawuf dia nak murah ko malasay. Kalau hikmah magura bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah ko malasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis na kita. Nanigi-nigi umatku na kanalasa sesusiwan ni sitap dosa na nasusuko ng Allah. Jadi mariumi ko malasay, makanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko din na malasa lalan na siulangi. Ito, yung pwede ko ulang-ulangi malasa kasi lagi. Ramagam na jipong yung tuli na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya Nabi kita sesusiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, mempediman melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau pikir itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kita kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa. Ibu ya aku ya rasai bila sa pacalan tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya aku ya rasai bila sa patamba-tapa kay talenga sa barako mulai. Kali ujian. Ya aku ya rasai bila sa pasusu dosa. Aja tapasawi lasa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu si wawa kilala WC, makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, buah bulu ko kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal rihil ahmar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan tuh. Nah, dari situ Nabi berdoa,
Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini itu napasan mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wada'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur, maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Apa coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, wadamil aswadi, dan dari darah hitam, wadail akbari, dan dari penyakit besar. Kita bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadail akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko montri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agaknya sana minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah agak-agak kuy pigau na tolak dale pada plus. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan baju na pakai HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata, baju yuna. Itu terutama makun raya, daster na. O kacang kiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi saku baji, alulukan di jolok. Ya mana tuh melulukan. Maka dia urut tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujui pure mu pakai muludu napa mululukan aja lalu mu pakai masap adalah magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya kok sosining minat atau itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus.
Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, de nakasiasi itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pak katu carana. Kemudian pesannya saya Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya yero kan uke laga kuat kalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewana kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah yana tu ampai nabi kita natangi matom akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca kena saat kau masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka Nabi kita takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina pernah mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia roh cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nadena normal batin anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tu ngotot tadi lo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye. Makoda kan alabando cami mutaru kiawan atau jangi. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopu ini, ya mereka baca ensiklopedia bina. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian, ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah. Ada tempat itu tidak berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampayang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinamakan dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua.
Kau meki masampajang ko ni rotama sampai sunat. Meki mengaju ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagagat ilaw itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasama oki mihrab etama milono langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasama oki onro mihrab mengilono. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu na bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah menerima sampahnya. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo lewat, na degana tamparan mo to melo dia kuguruta. Degani ko po. Neka lewat, kaya guruta tampo tilalamitan. Yawanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngalamana ni na dali mo. Angka silang milo maka si takut dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya Maryam magicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kanana di makri tau mana ji. Malo na makunray, na piaray. Ito, sana na piara na anak-anak daramo, istilahnya madani mo pinalay, umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborang kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah na imangnya 2 lapis. Ito, oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah na imangnya tanda cidina, karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam dia nasu kan do na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca ko sa limang na paling na makatani ko Cina dia nasu yo pidi kong kana na darah ya lingkon ci motor yang gala juga itu. Makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kalau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya batu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya matani ko Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, polikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Itu gagay langsung na paturo po ng Allah Ta'ala. Kau kira masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madin na matapa Nabi Zakaria, masak tanya ko Nabi, makunra-kunray mo. Manang kagagaw kilala, ni kabawa ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka nama ni Maryam, inna Allah agak sana, anna laki asa, maka huwa min indillah, anna Allah yubassiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupong Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria
maka dawi itana namun roka aku bolaku milau doci di milau anak mi nadinang kanay terima magia nama kunra iya na terima barat kitanya boleh nasabali iya unron na iya makanja nasura na betul makala asuko ko tunia tama sudah mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak po matangangi tatto masampayan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturung malaikat boleh hilangi lawyuk korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat Allah yubassiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada berute kong kaaga mustahil o kokorotam milodom itu tembus makanya gurita ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sama ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandai dalam lima sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru kita toko kamaran lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat dijawab ini baru bicara tempat mencari ini betul. Tiga dua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau, yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah Al-Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka, di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus masampanya ngasawani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu, banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan abangi sibak kamae, badal maktubah bi sholatil maktub sudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai,
Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam, tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini kayak tidak pernah tidur. Itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu, berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung dia cina tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang amal itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ini tuh apa yang makan kita, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji.
tapi tadi sudah makan nasi, cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki yolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrite mah kada baca apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka ci di Pak Dogam Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isane sapu jagat. Ya sane sapu jagat sini na isa nalino wa ding patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Dia kunisang itu bahaya. Memang luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak apa? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Decingagan alino tacine tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takiyan rahmana modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan alino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingakan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji decingat toka po ngapa solimunri. Aja tacalaka gara-gara ibilawin. Wa qina azabannar. Aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakarapata sa kue. Iya mito tau misa-ngisa na pa dong ng kunisang kega aju, kega wara, kega aw. Yan na to na mas. Tapi nasubot ito pa. Karena ya ko berhubungan badan nito nito nilaw. Ya ko bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana wa ghafir lana ma ya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum
futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara begini, mungkin saya gabung kalau pesan. Sebenarnya iroko ilalanna agama tak Bapak sekalian, setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jemaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jamaah lino atau jamaah akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jamaah lino, kira jamaah akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi, maka dia memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dibija-bijaku. Aku tahu para orang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi, maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya lino nolong. Makanya itu sampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka kayak jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pakasiwengi, sininda jama-jamange, o kumana minyak eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya najama tapi belum tentu. Makanya itu niat apa? Kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah, dijajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Kata ukur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk paja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubat yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komoni emang. Mereka begitu. Namun ini pada awal Pak Makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat, dan niat itu tugas nanti, ternyata tugas nanti. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tajoro idi ugi angka lego-lego nak buat. Oh. Lego-lego itu kalau Lego-Lego itu kan istilahnya tempat ironon ria deh.
tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca Bismillahirrahmanirrahim, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alifu. Makada engkau masuk ke situ. Patamai alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koroken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pema. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan yo kan. Salama ko to. Tapi ya ko tak pangalay na tama pemang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalatu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga, cuma kadang dia memang Pak Guru yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan? Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisakbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 8 bulan. Dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito nang kamana istilah biasa na pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu Terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu Terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang miko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu utoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkannya itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kama kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf, karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadang-kala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarwa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu pak tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah kemalasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada kita. Nah nigi umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitap dosa na nasusuko Allah Ta'ala. Jadi mariumi kumalasai, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan nasi ulangi. Ito, yo pwede ko ulang-ulangi malasa saya lagi. Ramagam na jipo yang tuli na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya Nabi kita sesusiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini,
Tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tuh macam kayak apa di mana ngelilina. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likuli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa batu minta umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau kiki itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kiki kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak lasa berdoa, ibu ya aku ya lasai bila sapacalan tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya aku ya lasai bila sapat tambah tepak. Kaya talinga sa barako mulai ni. Kaya ujian. Ya kuya la saya wila sa pasuso dosa. Aja tapasa wila sa kupon na rekodin ang paci dosa. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Aja tu tak ada deh alasan kok kata nuk deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu si wawa kilala WC. Makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh. Buat bulu kok kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal hilamar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasan mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ku pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alin rungan ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah waddamil aswadi dan dari darah hitam wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko montri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agama senabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dali patah plus. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan.
Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan makoi. Kacamata, baju juna. Itu terutama makun raya, dasar na. O kacakiri nala ng kauna, dasar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku baji, alulukan di jolok. Ya mana tuh melulukan. Maka dia urut-tak, Kyashi Masyari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tuh wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat to atawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panu. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, de nakasiasi itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pang katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya yero kan uke laga kuatak kalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah ya tu ampai nabi kita natangi matom akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca kena saat masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi tadi sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak binabam penamate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dena normal batin anak takedo kuat tata lihat. Pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai itu ngotot tadi Allah karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak
hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama, tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makuye makodawa kan alabando cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Burunta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu, yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Burunta dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena mati yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayaknya di Mekah ada tempat itu tidak berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampayang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotam sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotam. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagagat ilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause, tapi nasaba oki mihrab etama milono langsung turun malaikat Allah yubassiruka bi Yahya wa Allah ta'ala min maliko anak asana Yahya, padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilono. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu nabagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampainya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa na degana tamparan mo to melo di ko guru ta. Degani ko po. Neka rewa, kaya guru ta tam ko tilalamitan. Yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah ada capuri, asa wala mana pun asa ngala mana ni na dale mantu. Ang kasilang milo maka si tapur dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam magicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na di makrita umana di malo na makunray na piaray itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana
Genai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya tuh sampai sejadah imamnya 2 lapis. Oh itu malah dasar. Maka nih pak 2 lapis sejadah imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam dia nasu kan do na bisa tau dia nasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca ko sa limon na paling na makatani kunci na dia nasu yo pidi kong kana na darah ya din kunci motor yang gala juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran, ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Pada dimakan maja nang kaduriang uko na tanya batu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya matani ko Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, balikin roy. Agar nasa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung dapat turun pong Allah Ta'ala kau kira masampah iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roye maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masa tanya ko Nabi makundra-kundrai mo manang kagagaw kilala ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka nama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tapat Nabi Zakaria maka damani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria maka dawi itana namun roka aku bolakui milau doci di milau anak mi nadinang kanay terima magia na makundra-kundra yan ay terima berarti tanya boleh nasabali iya unron na iya makanja nasurena betul makala asuko ko tunia tama nasurena sunurena keluar saya mau masuk ke sini maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangannya tato masampayan agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak ko matangannya tato masampayan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat boleh hilangi lawyuk korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenak kada gurute kung kaaga mustahil o kokorotam milodom itu tembus makanya gurute ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sama ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandre na lamari masampanya lari kilo-kilo na kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru ke toko kamaran lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat mujabah ini baru bicara tempat mencari ini betul 32 ya jadi
Ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imam. Ini sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus masam panjang sewani. Mau pakai buku orang inare komati tasik dia tahu dia nak buru kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya minjaufa lain. Ya. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan abangi sibot kamae badal maktubah bi salat maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjaufal lain matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung di cina atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah ini jarang, cuma kadang kita langsung ditendang Allah mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian
Ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu apa yang maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki amang makurong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrite maka ada baca apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang ang kecil dipakai dengan pabu tapi jarang dipakai tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Ya sang sapu jagat sini na isa nalino wadi mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, dia kunis sang itu bahaya. Memang luar biasa itu, karena itu tembus. Kayak apa? Ya makanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tapat terus. Decingagan alino tacine tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya janur rahmana modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan alino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingakan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji decingat toka po mo posolimunri. Aja tacalaka gara-gara ibilawin. Wa qina azabannar. Aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakarapata sa kue. Iya mito tau misa nisa na padongang ko nisa ng kega aju, kega wara, kega aw. Yan na to na masya. Tapi nasubot ito pa. Karena ya ko berhubungan badan nita nito nilaw. Ya ko bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Nasrul minallahi wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis. Tapi mengerti saya paham namun bicara begini mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya ia roko ilalanna agama tak Bapak sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega ke jemaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awan dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan kau ngalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijakku. Aku tahu para kawan dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid.
karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masapa tapi ya kodena makanya ana lino na mulong. Makanya itu ampe maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka kay jama mesti diawali dengan niat. Nasabao sininda pagkasirengi, sininda jama-jamangi o kumana minya eta gatto. Ang kataw masidag ka pa din nalulong ang apalang. Magi na sabab melo mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadahnya na jama tahu belum tentu. Makanya itu niat apa kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin kata masuk paja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Kata pur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijagi masuk paja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya ya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino. Iya itu nanti jama-jama lino na rekodena komoni emang. Ya kan begitu. Namun ini Pak Dawai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tajoro ini ogi angka lego-lego nak buat. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironum ruya deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alifu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yu koro ken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat tarewa pema. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan jokan. Salama ko to. Tapi ya ko ta pangalay na tama memang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito ng kastila makadalat to memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kadang dia memang Pak Guru yang tahu ini sama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu arwaratuna 60 nabi itu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah.
Itu 4 jilid. Nah inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito ng kemana istilah biasa na pagurong kaya sa Capu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah biasa ni Capu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Capu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi Cicem Bino yang ikut Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Nah, itu auto ibalu aciatarala, bola mi balu aciatarala suruh memalkannya. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagana ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kama kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarawa isa na iya kota tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu pak tasawuf dia nak burak malasay. Kalau hikmah maburak. Bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah kemalasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada kita. Nah nigi umatku na kanalasa sesusiwan ni sitap dosa na nasusukong Allah Ta'ala. Jadi mariumi kumalasay, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko din na malasa lalang na siulangnya. Ito, yung pwede ko ulang-ulang yung malasa kasi alam ramagam na jipo yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Yung makanya nabita siya sosiwan ni minakan nalasa, makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa di mana ngelelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya kumalasaki. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau kiki itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kiki kan dipakai, ya ku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa, ibu ya ku ya rasai bila sapacalan tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya ku ya rasai bila sapat tambah tepak, kay talengga sa barako mulai. Kali ujian. Ya ku ya rasai bila sa pasusu dosa aja tapasawi lasa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya katakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si wawa di belakang daun pintu si wawa kilala WC, makanya kau kata umuku WC jaga selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh bulu ke kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal hilamar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa.
Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasan malaikat Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepada doa ngapuluh pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadahil akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Apa coba. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika epun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, wadamil aswadi, dan dari darah hitam, wadail akbari, dan dari penyakit besar. Bukan bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadail akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agama sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dale patah plus. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marajit boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan baju na pakai HP na biasa nalulukan aku. Kacamata, baju na. Itu terutama makun raya, daster na. O kaca kiri nala ng kauna, daster na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku baji, alulukan di jolok. Ya mana tuh melulukan. Maka dia urut-tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujui pure mu pakai muludun apa mululukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosong pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minat atau atawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus.
Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, de nakasia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pak katu carana. Kemudian pesannya saya akan didelani. Jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak? Supaya yero kan uke laga kuat kalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah yana tu ampai nabi kita natangi matoma kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca nasa di masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Makanya Nabi kita takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi tadi sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina pernah mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia bunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu nadena normal batin anak takedo kuat tatar, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tuh ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye. Makoda kan alabando cami mutaru kiawan atau jangi. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Burunta, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Burunta dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena mati yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian songan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topa doangan nasabak onrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Oke kah? Di Mekah. Ada tempat itu. Kalau tidak berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinamakan dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua.
Kau meki masampajang ko ni rotama sampaja sunat, meki mengaju ko ki rotama, jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus, kong kagagat tilaw itu tembus, itu karena mihrab, itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubasshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause, tapi nasaba oki mihrab etama milono langsung turun malaikat Allah yubassiruka bi Yahya wa Allah ta'ala min maliko anak asana Yahya, padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilono, makanya turun imangi ya sengi mihrab bukan masjid, itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua kamarana, setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah menerima sampahnya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo lewat na degana tamparan mo to melo dia ku guru tak degani ku pong neka lewat jadi guru tatam ku tilalam ita ya wanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya ya kota menana yang malah na capuri asa wala mana pun asa ngala mana ni na dale untuk angka sila milo maka si tak dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pauli. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam magicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana nah ima kada tahu mana ji malo na makunray na piaray itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab, itu 2 anak tangga, makanya tuh sampai sejadah imamnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nih pak 2 lapis sejadah imamnya tanda cidina, karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kain do na bisa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca ko sa limon na paling na makatani ko Cina denasu yo pidi kong kana tanah darah ya lingkon ci motor yang gala juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan, jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya batu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya matani go Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, pulikin roy. Agar nasa Maryam huwa min indillah, yaitu gagal langsung dapat turun pong Allah Ta'ala. Kau kira masampah iban orang, maka dari Nabi Zakaria anna laki haza pulikin roye, maka dari Maryam huwa min indillah, itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria masak tanya ko Nabi makundra-kundrai mo manang kagagaw kilala ni ka bawa ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka nama ni Maryam inna Allah agak sana anna laki hasa maka huwa min indillah anna Allah yubassiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupong Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria
tak kejadian bisa kalian maka dawi itana namun roka aku bolaku milau doci di milau anak mi nadinang kanai terima magia nak makundra ya nai terima berarti tanya boleh nasabali iya unron nya makanya nasura na betul makana asuko ko tunia tama sudah masuk Nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan aga nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak matangangi tatto masampayan nilau do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh hilangi lawu korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama kerja salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada berhenti kong kaaga mustahil o kokorotam milodong itu tembus makanya gurita ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sama ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode toko bandai dalam lima sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru ke toko kamaran lari sekilo sadio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat mujabah ini baru bicara tempat ya, macam ini betul. Tiga dua ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau, yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah Al-Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka, di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayaknya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus cuma sempanya ngasawani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu, banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya minjaufa lain. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bagi sibot kamae badal maktubah bi salat yang maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah.
Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu, berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumat dengung dia cina tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang amal wala pulang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit 2 air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya.
Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki amang makurung kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandit emang kada baca apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka ci di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di sana-sana sapu jagat. Ya sana sapu jagat sini na isa nalino wa ding patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak ya Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisang itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak? Ya makanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepang aja tepat terus. Dicingagan na lino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya janur rahman amudale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dicingagan na lino macinay ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di sini. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang dicingakan nalino macinay. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji dicingat to ka po ko sulimunri. Aja ta calaka gara-gara ibilawin. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakrapat ta sokwe. Iya mi to taw misang-isa na pa dong ng kunisang kega aju, kega wara, kega aw. Yan na to na mas. Tapi nasubot ito pa. Karena ya ko berhubungan badan nito nito nilaw, ya ko bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam
Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara gini, mungkin saya gabung kalau pesan. Sebenarnya ia roko ilalanna agama tak Bapak sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengoje atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awal dia kemanjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadale halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dibija-bija. Aku tahu perang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa tapi ya kodena makanya niana lino na nolong. Makanya itu sampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kayak mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininda pagkasiwengi, sininda jama-jamange o kumana minyak eta gatto. Angka tahu masih ada kapak dia nalulung ngapalang. Magi na sebab melomi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya ia dunia apa kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah, dijajin kata masuk saja sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayaknya pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komoni emang. Mereka begitu. Namun ini pada awal Pak Makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu istilahnya untuk menyampaikan risalah itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Jadilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat dan niat itu tugasnya hati. Tanya tugasnya tiba. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matot tajoro ini ugie ang kalego-lego nakibuat. Oh. Lego-lego itu
Kalau Lego-Lego itu kan istilahnya tempat ironun riyading, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni alhewe napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tuh maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yu koro kenro komelolo. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pemang. Parewa ya. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Balatuin apa? Mugatan apa sa mo ya ko mugatangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangalan jo kan. Salama ko to. Tapi ya ko ta pangalay na tama pe mang ajam joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu yan ito nang kastila maka dalatu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga, cuma kadang dia memang Pak Guru yang tahu ini sama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan? Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisa bu adwaratuna anak puluh nabi itu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 4 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Yan na ito nang kemana istilah biasa ng pagurong, kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, sebab ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan, biasa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang iko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naroon nasa Jawa Rabu kesan. Sa tangkalingan to. Tao ito ibalo na siya tarala. Bola mi balo na siya tarala. Surul mamalkangin. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kau nak baca mu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk orang gagana ngelo na balo tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kama kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadang-kala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasanya ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makarawa isa na iya tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu tasawuf dia nak burak malasay. Kalau hikmah maburak. Bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah kemalasay. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada kita. Nah nigi umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitap dosa na nasusuko Allah Ta'ala. Jadi mariumi kumalasay makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko din na malasa lalang na siulangi. Ito, yung pwede ko ulang-ulangi malasa masaya lang. Ramagam na yung po, yung tuloy na tsala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa.
Maka dia nabita siya sosiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil, karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa di mana melelena, makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku, Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit ya, tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syufa, setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat, dia nak sama tu minta umatin atau makmurah, tapi tu minum medisi enggak, kalau pikir gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa, pun ya ku ya rasai bila sa pacalang tak dampangi dosa aku. Tapasawi lasa. Ya ku ya rasai bila sa patamba-tamba talinga sa barang mulai ni. Kali ujian. Ya ku ya rasai bila sa pasusu dosa aja tapasawi lasa aku pun na rekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Ya itu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa lalu WC, makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh, buah bulu ke kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal rihil ahmar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi Tan akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini itu napasan mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk, namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalatan langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alin rungan ngalok koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Kita bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tengah culuk ko monri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agama sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dali pada plus. Nomor sidi sandar di daun pintu.
bersandar di dalam pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di dalam pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar, jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai HP na biasa nalulukan aku, kacamata iwa jujur na itu terutama makun raya daster na o kacangkiri nala ng kauna daster na binagatam itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering, pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka dah bisa sakko baji alulukan di jolok. Ya mana tu melulukan. Maka dia urut tak Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, ya kuya tu wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu. Ya pada di mapatarala ko kosong pasal. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining atau atawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda, jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopak pada hari Kamis, dia nak sia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopak kan uke pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopak supaya yero kan uke lagai kuat kalemu dan dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewan kan uke. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampai Nabi kita datangi matopak kilala kemarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca nasa di masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak minabam mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kubunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah, sabayaro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak takedo kuat tatar, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai tuh ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malay capming nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat, cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat
Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makuye, makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yopu ini, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian, ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka to pak doangan nasabak onrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayaknya di Mekah ada tempat itu. Kalau kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kulala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotam sampai jasuna. Meki mengaju ko ki rotam. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasih mataru itu tembus. Kong kagagat ilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milono langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilono. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takenya Nur Rahman modali almarhum al-maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempanyang, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa na degana tamparan mo to melo dia ku guru tak degani ku pong neka rewa kaya guru tatam ko tilalamitan yawanang kagulong dan tidak pernah habis. Iya ya kota menana emala na capuri asa wala mana pun asa ngala mana ni na dali untuk angka sila milo maka si tapur dan itu tidak pernah habis. Kinri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam magicumo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kanana di makri tau mana di malo na makunray na piaray itu sana na piara na anak-anak darah mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih
nale na tilaw bolana, ganai nakiborgi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis. Itu, oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sejadah imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam dia nasu kan do na nabi isa tau dia nasu ko kamara apa ya nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara panalaca ko sa limon na palin na makatani ko Cina dia nasu yo pidi kong kanata na darah ya lingkon ci motor yang gala juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran, ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maria mas sampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya waktu duriang. Dan itu kata patamay. Nanya matani ko Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maria, pulikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Ito gagay langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kunran masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, anna laki haza, pulikin roye. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasama din na matapa Nabi Zakaria, masak tanya ko Nabi. Magkundra-kundray mo. Manang kagagaw kilala. Ni ka bawak ko. Makanya, nanti Nabi Zakaria itu diam, maka naman ni Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejenna Nabi Musa Nabi Zakaria, tak kajian Nabi Zakaria. Maka dawi itana namun roka aku bolakui. Milau doci di milau anak mi. Nadi nang kanai terima. Magia nak makundra-kundra ya nai terima berarti tanya boleh nasabali. Ia unron nai. Unron nai ya makanja. Ena suruh na betul makana asuko ko tunia tama. Suruh masuk nurena. Keluar. Saya mau masuk ke sini. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampayan aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak ko matangangi tatto masampayan nilaw do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh hilangi lawyuk korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama dia salat Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tenang kada guru tepong kaagaga mustahil o kokorotam milodong itu tembus makanya guru tak angkadi ukuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati doa corona sama ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandai dalam lima sampahnya lari kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita toko kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat mujabah. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya.
Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imang ini sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau, yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca, bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya nggak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngasawani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia nak buruk watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu, banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong yang pertama onra milodo kami namakannya minjau falai ya. yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan abangi sibak kamae badal maktub babi sholat yang maktub sudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung di cina atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian
Ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu apa yang makan Nabi kita, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit 2 air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makurong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah maka ada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrite maka ada macam apa ogi. Mandar 5 cawe di waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang angka di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Isang sapu jagat sini na isa nalino at di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino lagi patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Fatahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak, dia kunis sang itu bahaya. Selalu biasa, karena itu tembus. Oke gak Pak? Ya make.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tapat terus. Decengagan na lino ta chinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya rahmana modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan na lino machinay ilawi ya ko sapeda ilawi sapeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan na lino machinay. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah pancaji decengat toka pongo ko solimondri aja ta calaka gara-gara ia bilawin. Wakina azabannar aja ta pakai saika api neraka gara-gara ia. Makanya na tu nak patas okwe ia itu tau misang-isat na padongan ko nisang kega aju kega wara kega au ia na tu namas. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan itu nilau, ya aku bupati nilau bupati jadi. Tuh, kok paboto to jadi. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit nasrul minallahi wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara begini, mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya yang uko ilalanna agama tak apa sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jemaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab. Kemudian niatnya maka supaya engkau diirolongan awan dia kemanjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu para engkau dipakai maka siang maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid.
karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makanya ni ana lino na mulong. Makanya itu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka kay jama mesti diawali dengan niat. Nasabao sininna pagkasigengi, sininna jama-jamangi o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih ka pa din nalulong ang apalang. Magi na sabab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah, tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya ia dunia apa kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah dijajin ketemu sampai sunnah kudu rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama lino na rekodena komoni emono. Mereka begitu. Namun di padawai Pak Makoto ya kong kapacara majo kanang palong minalalu. Kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu. Tidak ada perbedaan. Itu hanya pada niat, dan niat itu tugas hati, tanya tugas hati. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matok tajoro ini ogi angka lego nakibuat. Oh. Lego itu kalau Lego itu kan istilahnya tempat ironun deh, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka, ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la khawla wa la quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda atau hikmah. Ya kuna baca bismillah tawakkaltu ala Allah la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alifu. Makada engkau masuk ke situ patamay alimu koro napamuita alimu joka palatu yukor ken ko melolo ya kolatu no koro napamugat tarewa pema parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu inapa mugat tanapasa mo ya ko mugat tanginapasa gang kacapu na dito kaga ta pangalan joka na selama ko tuh, tapi ya kok tak pengalai, napa tama memang aja joka, itu tanda musibah. Jadi ulama dulu, ya itu nang istilah maka adalah tuh memang kok napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga, cuma karena dia memang pak guru yang tahu ini selama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak. Itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh. Ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lalu kita catatannya dalam sejarah sisak bu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 4 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah.
itu 4 jilid. Nah inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Hanya na nang kemana istilah biasa nampak gurung kaya sa capu araba, kaya sa mapu kami si kumana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah sebab ni capu araba, ya na Rabu terakhir setiap bulan biasa ni capu araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang miko Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkalingan tuh. Tahu tu ibalu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, suruh memalkan itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kau nak baca mu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajatkan untuk orang gagan ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf, karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba ia nak kana makarawa isa na ia buat tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Itu pat tasawuf dia nak burak mengelasai. Kalau hikmah maburak. Bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah pengelasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis ada kita. Nah nigi umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitap dosa na nasusupo Allah Ta'ala. Jadi marhiumi kumalasai, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangi. Ito, yo puigi ko ulang-ulangi malasa masih lagi. Ramagam na jipong itu di nacala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa. Ya makanya Nabi kita sesiwan ini minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak Pak, dapat di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah asaki. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tumita umatin atau makmurah, tapi tomelo mi medisi. Enggak, kalau kiki itu. Jadi kan beda. Jadi kalau kiki kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak kilasa berdoa, ipun ya aku ya rasai bela sa pacalan tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya aku ya rasai bela sa patamba tepak, kay talenga sa barako mulai ni. Kali ujian. Ya kuya lasay wila sa pasuso dosa aja tapasa wila sa kupon na repode na mapaci dosa. Ambil jalan tengah. Itu jadi itulah yang paling sederhana. Nah, yang tu tak ada deh alasan kok kata deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di 2 tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa kilala WC. Makanya kau tahu gomuko WC jangan selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh. Buah bulu kok kaderana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal hilamar. Tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan. Nah, dari situ Nabi berdoa,
Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh pesan mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebabnya akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepada doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika ipun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari, dari angin merah, waddamil aswadi, dan dari darah hitam, wadda'il akbari, dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yang ngaculuk ko mondri na pintu. Dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya, Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar sana minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw na tolak dali pada plusona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata, baju juna. Itu terutama makun raya, dasar na. O kacakiri nala ng kauna, dasar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi sesak baji, alulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan. Maka dari urut tak, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujui pure mo pake muludo na pamululukan aja lalu mo pake masap adalle magi dia boleh minta deje. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining ni atau atawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus.
Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopa pada hari Kamis, dia nak sia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopa kan uke pangkatu carana. Kemudian pesannya saya Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopa? Supaya ia rokan uke laga kuatak kalemu dan dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewana kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabi kita natangi matoma kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mempel apa pindah dina. Dia pernah baca kena saat ikut masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak binabam mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia roh cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu na dena normal batin anak takedo kuat tatar, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai tu ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capmi na taruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye, makoda kan alabando cami mutaru kiawan atau jangi. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena mati yo puidi, ya mero mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topa doangan nasabak unrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayaknya di Mekah ada tempat itu tidak berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kulala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinamakan dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua.
Kau meki masempajang kau nirotama sampai jasuna, meki mengaju kau kirotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus, kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digagana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause, tapi nasama oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat amma Allah yubassiruka bi Yahya wa Allah ta'ala min malaiko anak sana Yahya, padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasama oki onro mihrab mengilodong. Makanya tuh orang imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu bagi dua kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo lewat, na degana tamparan mo to melo dia ku guru tak. Degani ku pun. Mereka rewat, ada guru tetap ku tidak lamitan. Ya wanang kagulung dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah ada capuri, asa wala mana pun asa ngala mana ni na dale mantu. Angka sila milo maka si tapur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kinri pole. Itu Al-Qur'an ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Ada. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na ima kadi tahu mana ji. Malo na makunray na piaray. Itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana ganai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab, itu 2 anak tangga, makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis. Oh itu malah dasar maka nih pa 2 lapis sejadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kain do na bisa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak ko sa limon na paling na makatani ko Cina denasu yo pidi kong kana tanah darah ya lingkon ci motor yang gala juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya betul duriang. Dan itu kata pertama. Nanya makatani ko Cina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, polikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Ito gagay langsung na paturo po ng Allah Ta'ala. Kau kunran masampay iban orang. Maka day Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roye. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madena matapa Nabi Zakaria, masak tanya ko Nabi. Magkundra-kundray mo. Manang kagagaw kilala. Ni ka bawa ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka nama ni Maryam inna Allah aga sana anna laki asa maka huwa min indillah anna Allah yubassiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupong Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria
tak kajan na bisa kaya makadawi itana namun roka ko bola ko milaw do chi di mi milaw anak mi na di nang kanay tarima magia na makuna-kunra yan ay tarima barat kitanya boleh nasa bali iya unron na niya makanja nasunod na pwede makala asuko ko ito niya tama nasunod mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria ko mangilaw do wa huwa qaimun yusalli matangangi tato masampayan aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milaw miana telinga anak po matangangit tato masampayan nilaw do langsung panadat kul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab matangangi masampayan Nabi Zakaria na turu malaikat po rilangi lawyo ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama kerja salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi menantunak kada berhute kung kaagaga mustahil o kukorotam milodong itu tembus makanya gurunta ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat hati gua corona sama ini runtuh duit ayat itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda udah toko bandai dalam mas sampahnya lari kilo-kilo nak kadirai angkat toko kadirai lari kita mau kamaran baru kita ke kamaran lari sekilo sadio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onro membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kalau mungkin makanya doa kadang lambat diistijabah ini baru bicara tempat mencari ini betul tiga dua ya jadi ini baru bicara tempat Pak jadi itu tempat paling bagus itu mihrab makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun 8 bulan beliau itu punya mihrab khusus jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah Al-Quran istikharah jalan pintas saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat cuma buka Al-Quran baca itu langkahi 7 baris kemudian baris ke-8 dibaca bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi yang lakukan pertama itu adalah Muaz bin Jabal jadi itu istikharah jalan pintas tapi saya nggak ajarkan itu cukup pakailah yang sholat kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah iya kan jana kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngasawani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan sebenarnya dari situ kuncinya kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu banyak sebenarnya tempat-tempat itu tapi saya mau ambil yang pintas jalan pintas ya kumeki milodong yang pertama onra milodong kami namakannya minjau falai yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan abangi sibak kamae badal maktubah bi salat yang maktub sudah salat fardu kan begitu itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah
Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, kumak dengung dia cila atau tak. Kalau bunyi itu jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat, dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarang, ketika membuka pintu rumah kemudian kucing kita keluar pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini batas, pas berdiri di situ baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Allah mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit 2 air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya.
Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai mah kada macam apa ogi. Mandar 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab, makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka cidi pak dong pak bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isang-isang sapu jagat. Ya sang sapu jagat sini na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit patama ko tilal. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Dia kunisang itu bahaya. Saluran biasa itu. Karena itu tembus. Kaya Pak? Ya makanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangit aja tapat terus. Decengagan na lino tacinay tilawi talisan ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya Nur Rahman Amundale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan na lino macina ilawi. Ya ko sapeda ilawi sapeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan na lino macina. Minta di situ. Kemudian wabil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Pancaji decengat toka po ngopo solemondri. Aja ta calaka gara-gara ibilawin. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara ye. Makanya na to nakarpat ta sokwe. Iya mito tau misang-isak na pa dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na to na mas. Tapi nasubot ito pa. Karena ya ko berhubungan badan nito nilaw, ya ko bupati nilaw, bupati jaji. Tuh, ko paboto to jaji. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ila hadratika li Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam
Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis tapi mengerti saya paham nama bicara begini, mungkin saya gabung kalau ke sana. Sebenarnya yang uko ilalanna agama tak Bapak sekalian, setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jamaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa mengkiasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma pun niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan awal dia kemenjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mandi maka dia memagi-magi nang kadali halalan nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan dia bijak-bijak. Aku tahu perang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid. Karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na mulung. Makanya itu sampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak kai jama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sininna pakasiwengi, sininna jama-jamange o kumana minya eta gattu. Angka tahu masih dak kapak dia nalulung ngapalang magi na sabab melomi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah, tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah na jama tahu belum tentu. Makanya ia dunia apa kenapa dalam kitab hadis arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat. Nasabah, dijajin kata masuk saja sunnah 2 rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk saja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Dijajin masuk saja sunnah di dalam masjid, dia sholat sunnah taubat yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayaknya pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agagai ijamai ukulino iya mitu nanca jama-jama lino na rekodena komoni emon. Mereka begitu. Namun di pada awal Pak Makoto ya kong kapacara majo kenapa lo minalalu kan lino minta. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengejarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu, Pak. Cedilah demi perbedaan. Itu hanya pada niat, dan niat itu tugas nanti, tanya tugas nanti. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampai to matok tanyolo ini ugi, angka lego-lego nak buat. Oh. Lego-lego itu
Kalau Lego-Lego itu kan istilahnya tempat ironun riyading, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, oko memang ni romannya agak kata tanilo joka. Ipanguju memang ni eleven apa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa, tapi kalau dalam tasawuf itu beda atau hikmah. Ya kuna baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alifu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yu koro ken ko melolo. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pemang. Parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Palatu inapa mugat tanapa sa muya ko mugat tangin apa sa gang kacapu na dito kaga ta pangala joka na. Selama ko tu. Tapi ya kok tak pengalai napa tama memang aja joka. Itu tanda musibah. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang kok napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma karena dia memang Pak Guru yang tahu ini sama seke. Kalau dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu, ini bagus kan? Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lawi catatannya dalam sejarah sisakbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki, judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Hanya itu nang kemana istilah biasa nampak gurung kayak secapu apa, kayak semapu kami si. Nah, kemana itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru. Nah, biasanya campur apa? Ya Rabu terakhir setiap bulan biasanya campur apa? Padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicem bino yang mikau Rabu terakhir di bulan Safar. Yang naruh nasa Jawa Rabu kesan. Saya tangkelingan tuh. Nah, itu laut libalu aciatarala, bola mi balu aciatarala, suruh memalkannya itu. Bismillah suruh baca 768 kali. Ya kena bacamu itu setiap pagi setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk orang gagan ngelo na balu tarala itu. Nah itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki oh kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf, karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mereka keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nasaba ya nak kana makara wa isa na ya wa tasawuf ne. Tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu pak tasawuf dia nak burak malasai. Kalau hikmah magurak. Bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah. Termasuk Ustaz Dana itu kan ulama hikmah bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah pemalasai. Nah sebab prinsipnya kan ada sedana kita. Nah nigi umatku nak kenal asa sesusiwan ni sitap dosa na nasusuko Allah Ta'ala. Jadi mariumi kumalasai, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teriko dia na malasa lalan na siulangi. Ito, yo puigi ko ulang-ulangi malasa masilangi. Ramagam na jipo yung tuli na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan menghapus dosa.
Ya makanya Nabi kita sesiwan ini minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, mau di mana melelena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia agak lasa ketika 4 bulan. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasa atau minta umatin atau makmurah, tapi tomelumi medisi. Enggak, kalau pikir gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai, ya aku ya ambil jalan tengah. Nah, kalau nak lasa berdoa, pun ya aku ya lasai bela sapacalan tak dampangi dosa aku. Tepasawi lasa. Ya aku ya lasai bela sapat tambah tepak, talenga sabar aku mulai ini. Kelika ujian. Ya aku ya lasai bela sapat susu dosa, aja tepasawi lasa aku pun narekodin ang paci dosa aku. Ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Nah, ya tuh tak ada deh alasan kok kata nuk deh. Jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa kilala WC, makanya kau nggak tahu gomuko WC jangan selamat karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 kekaderan sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi akan asal rihil ahmar tidak, saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi tan akan natopona Imam Husain na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka akhirnya masengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Itu napasan mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk, namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pemalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Tak apalah nih. Mempuncuk. Itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alindrungan ngalo koridi minar rihil ahmari dari angin merah waddamil aswadi dan dari darah hitam wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu anak yatim ngaculuk ko mondri na pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu, maka dia ngotot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin, dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya, dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agar sana minta 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw na tolak dali pada pulso. Nomor sidi sandar di daun pintu.
bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Malah gitu Ibrahim. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah lulukan baju juna pakai HP na biasa na lulukan aku. Kacamata, baju juna. Itu terutama makun raya, dasar na. O kacakiri nala ng kauna, dasar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi saku aja, lulukan dijolok. Ya mana tuh melulukan. Maka dari urut tak, Hasyim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tuh wajujui pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Maka dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosong pasak. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar kata. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosiningin atau patawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru jari. Agak nasa. Yaitu teko makiro batena matopa pada hari Kamis, dia nakasih-sia itu tena mati. Jadi namo tu matopa kan uke pangkatu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matopa? Supaya ia rokan uke laga kuat kalemu dia dapat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan maka dicupuk kewana kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah yana tu ampai nabi kita natangi matong akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau perlu apa pindah dina. Dia pernah baca kena saat ikut masih selimut. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angkat tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cica. Yan itu sampai makna Nabi tahli sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak binabam penamate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia membunuh cicak, dia menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia roh cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak takedo kuat tata lihat. Pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh sampai tuh ngotot dari Allah karena ada ilmunya. Malai capmi nataruh kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat
karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama, tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye makoda kan alabando cami mutaru kiawan atau jange dia naga padongan. Nah, ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Pak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru itu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'ah, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kekah di Mekah ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Tanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas panjang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam panjang kau nirotama sampai jasuna, meki mengaji kau kirotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus, kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu wa yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab emangilodong. Makanya itu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru takanya Nur Rahman Amudali almarhum al-maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sampahnya, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa na degana tamparan mo to melo dio kuguruta degani ko po neka rewa kaya guruta tam ko tilalamita yawan ang kagulong dan tidak pernah habis. Iya ya kota minana yang malah na capuri asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali untuk ang kasilaw maka nasiulat tapur dalam, dan itu tidak pernah habis. Kinripole itu Al-Quran ayat memang tu rampe kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria kadir kana na ima kaditaw mana di malo na makunray na piaray itu sana na piara na anak-anak darah mo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih
nale na tilaw bolana, genai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sejadah imamnya 2 lapis. Oh itu malah dasar. Maka nih pak 2 lapis sejadah imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan dona nabi bisa tau denasu ko kamara apa ya nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang na pertama ko kamara panalacak ko sa limon na paling nama katani kunci na denasu upi di kong kana tanah darah ya di kunci motor yang gala juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran, ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaja wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya batu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya matani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Pudangi Maryam, balikin roy. Agar nasa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala. Kau kunran masampahi ban orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roye. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masak tanya aku Nabi. Makundra-kundraimu. Manang kagago kilala. Ni ke bawahku. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka damani Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama takpa Nabi Zakaria maka damani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala milupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria, tak kajian Nabi Zakaria. Maka dawi itana namun roka aku mulaku, milau doci di milau anak mi, nadinang kanai terima. Magia nama kunra ya nai terima barat kitanya boleh nasabali. Ia unron nya makanja. Nasurai apa itu makalah asuko kutunia tama. Sudah masuk nurena keluar. Saya mau masuk ke sini. Maka hunalika da'a Zakaria Rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatau masampajan agan nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak pun matangangi tatau masampajan nilau do langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria na turu malaikat po dari langi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapoda agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sama dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasa pikko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tenang kada berhenti kong kaagaga mustahil o kokorotamu milodong itu tembus. Makanya gurita ang kadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat hati gua corona sama ini runtuh duit. Ayat itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandai dalam hari masam aja lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita toko kamaran lari sekilo sadio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kalau mungkin. Makanya doa kadang lambat diijabah. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. 32 ya. Jadi
Ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Disitu langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu dipaku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia menurut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempanya ngesewani mau pakai buku orang inare komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya kumeki milodong. Yang pertama, onra milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palungan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholat yang maktub sudah sholat fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjau falai. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalui begini, kayak tidak pernah tidur. Itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung di cila atau tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi ada kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian
Ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Yang itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi, petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makurong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emang kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandai mah kada macam apa ogi. Mandar 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung asar subuh. Makanya kong ke Arab atau makan masih bisa makan kalau imsak langsung tetap haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada